pembuatan kelompok itu harus dalam satu profesi. Kalau misalnya Mbak Maria dari mana nih instansinya? Saya swasta, Ibu. Oh, swasta. Kalau swasta mungkin bisa jadi kelompok, misalnya bagian pemasaran, dikelompokkan jadi pemasaran gitu ya. Oh iya. Kalau misalnya ada kelompok dari pendidikan gitu ya, dari instansi satu profesi gitu ya. Kenapa? Ini saya ceritakan aja nih, nanti tolong disampaikan ke dalam teman-teman yang mungkin nanti agak datang terlambat. Itu nanti tugasnya itu membuat mini sistem ya, Mbak Maria. Jadi saya serahkan aja biar agak sedikit mengisi waktu. Ini mini sistem, yaitu sistem informasi yang mana nanti setiap individu itu atau kelompok membuat sistem yang ada di lingkungan kerjanya ya. Nah, maka boleh individu kalau memang tidak ada teman yang bisa diajak untuk berkelompok, atau mungkin karena pekerjaan yang agak unik sehingga bisa lakukan individu ya, nggak masalah buat saya ya. Nah itu nanti ada di akhir saya itu kan dapat jatah 5 kali pertemuan ya, biasanya 2, nanti dikosong lagi Mbak Kasmari, 2 lagi Bu Yeye kalau insya Allah sudah sembuh, terus nanti ketemu lagi lama gitu ya. Nah dalam pertemuan terakhir itu minimal sistem itu sudah jadi ya, dipresentasikan. Jadi mungkin ada tiga kali, minimal 3 kali lah presentasi di dalam menyajikan sistem itu. Jadi nanti didiskusikan dalam kelompok aja. Jadi ini intinya bahwa semua, entah itu individu atau itu kelompok, itu tetap melakukan presentasi. Nah, yang mungkin perlu dipahami, walaupun itu kelompok ya, itu nilainya tetap individu. Artinya manakala berapa kali presentasi ternyata tidak hadir ya, maka saya kosong nilainya. Mau tidak mau nanti harus bikin tugas sendiri ya. Nah, itu artinya bahwa meskipun kelompok, karena nanti kan presentasi mesti ya harus saya identifikasi semua ya. Jadi saya tahu siapa yang nggak hadir, siapa jadi. Nah, di akhir itu manakala sampai di akhir kuliah saya dan sampai ujian juga tidak ada pemberitahuan ketidakhadiran ya, nanti nilainya jadi kosong, incomplete ya. Nah, kalau incomplete itu maka nanti harus ada tugas tersendiri ya. Nah, itu yang saya harus beritahukan di kelompok ini agar semua jangan sampai nanti salah paham di akhir, karena mungkin hari pertama tidak hadir ya, kemudian tidak mencerna apa yang harus dilakukan ya, sehingga ada komplain gitu loh. Sehingga maka saya utarakan di depan agar supaya semua memahami. Jadi intinya tolong nanti dikoordinir kelompoknya ada berapa gitu ya, yang individu berapa, yang kelompok berapa. Jadi mulai tatap muka kedua nanti materi kuliah hari ini sudah saya share di Classroom, sedangkan tugasnya belum, nanti setelah kuliah ini saya share di Classroom untuk tugas ya. Nah itu biasanya saya memberikan, kalau misalnya kan kita nanti minggu depan masih ya, karena dua kali ya, minggu depan itu masih, maka saya minta tolong Jumat atau Sabtu itu tugas sudah di-upload di Classroom. Jadi Classroom kan sudah ada ruangnya sendiri-sendiri. Tinggal saya cek, kadang-kadang mulai Jumat itu saya sudah mulai koreksi, sehingga pada saat hari Minggu ya, untuk siapa yang mau presentasi itu sudah tahu revisi-revisi yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi intinya tugasnya apa ya, tugasnya pekerjaan di kantornya sendiri, tapi dalam arti bagaimana kita mengangkat yang kita lakukan sehari-hari, kemudian kita angkat menjadi suatu bentuk yang konseptual dalam bentuk SIM ya, di mana SIM itu intinya adalah input, proses, dan output gitu. Oke, ini sudah lebih dari 10 menit, saya ini aja ya, saya mulai aja. Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu ya. Yang hadir sudah yang hadir 21, salam kenal, saya Marlin ya, yang mana nanti kita akan bertemu sampai 5 minggu ke depan, walaupun 5 minggu tapi prosesnya bisa 3 bulan.
lama kadang nggak ketemu gitu ya, baru nanti ketemu lagi karena kan ada 3 dosen ya, sehingga dibagi 5-5 gitu. Nah, saya kedapatan pertama kali pertemuan ini kami itu ada 3 ya, Bu Yeye yang sekarang masih di rumah sakit ya, tolong nanti didoain biar cepat sembuh gitu ya, karena ini sudah hari yang ke-34 di rumah sakit, dia sendiri ya sudah nggak betah gitu ya. Kemudian ada Pak Kasmari ya. Nah, kebetulan saya ini yang pertama. Nah, untuk itu saya nanti akan memberikan gambaran secara overall gitu ya, dari apa itu SIM yang akan secara konseptual. Nah, untuk berikut nanti mungkin 10 menit terakhir saya ceritakan tentang tugas yang akan dilakukan Bapak Ibu, yang mana nanti minggu kedua, tatap muka kedua, itu sudah bisa untuk dipresentasikan ya. Nanti saya sudah berikan rambu-rambunya, apa yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi aja karena sudah bentuknya metrik ya. Tinggal Bapak Ibu isikan aja. Oke, saya mulai untuk presentasi. Biasanya saya jadi host nih, sekarang jadi ini gimana caranya ya? Sebentar. Belum saya share, belum saya buka. Sudah kelihatankah? Ini suara saya jelas nggak ya? Kadang-kadang ini saya suka putus-putus ya. Suaranya jelas ya, jelas. Sudah keluar ininya? Sudah keluar? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke, saya mulai sistem informasi manajemen ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan materi sistem informasi manajemen karena itu sudah menjadi satu kebutuhan, apalagi selama musim COVID ini ya, ketergantungan kita kepada teknologi luar biasa ya, mulai dari anak SD sampai kita ya, itu intensitas kita komunikasi itu betul-betul ketergantungan pada internet. Sementara internetnya kadang-kadang putus nyambung gitu ya. Saya itu menggunakan 2 provider ya, sama, pas lagi yang satunya lagi putus, ya yang satu juga sama. Jadi internet itu walaupun menggunakan 2 provider, ternyata pada saat internetnya itu lagi down, ya down semua gitu ya. Nah, itu permasalahan kita di dalam ketergantungan kita kepada informasi alat ya. Kita tergantung pada harus punya alat, device-nya, entah itu menggunakan HP atau menggunakan laptop ya. Itu ketergantungan kita, kalau kita punya alat tapi nggak punya internet, ya sama saja. Internet ada tapi pas lagi down, ya sama juga, kita tidak akan bisa berkomunikasi. Nah, sistem informasi manajemen yang akan diberikan itu secara konseptual, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita tidak bicara secara teknis ya, karena kita orang manajemen ya. Teknis itu adalah bagi mereka yang ada di teknologi informasi. Tapi kalau kita sistem informasi manajemen, itu bagaimana kita mengelola informasi itu aja. Nah, tadi kaitan dengan tugas tadi adalah bagaimana Bapak Ibu mengelola informasi tadi. Kita itu sudah bekerja, sudah kita lakukan gitu ya. Kita selalu berupaya untuk menyajikan informasi kepada pimpinan ataupun untuk kewajiban kita sebagai kita mengemban tugas ya. Nah, pada saat kita mengelola informasi, pasti kita harus mengumpulkan data-data tersebut. Ya. Data-data tersebut kita kumpulkan, kemudian kita olah sedemikian rupa, kemudian kita sajikan. Nah, pada saat kita menyajikan itu bisa jadi informasi itu bisa orang lain bisa membacanya. Ada lagi orang lain kadang-kadang nggak mengerti apa yang kita sajikan. Nah, itu makanya membutuhkan yang namanya pengelolaan sistem, ya. Karena berkaitan dengan sistem, maka sistem itu terdiri dari banyak komponen. Ya, ada orangnya sendiri, ada alatnya, ada prosedurnya, ya, ada yang otaknya gitu ya, sehingga tidak bisa lepas dari satu sama lain. Kita punya sepeda motor itu salah satu
sistem tidak jalan, ya sepeda motor kita juga agak bermasalah. Nah, itu kalau kita bicara sistem. Nah, demikian juga dengan sistem informasi manajemen. Kenapa terjadi penyimpangan informasi? Karena dia tidak dalam satu sistem. Dia pasti di luar sistem. Berarti penyimpangan itu terjadi manakala ada suatu yang ada di luar sistem. Kalau kita koridornya adalah koridor sistem, pasti tidak akan terjadi penyimpangan. Entah itu penyimpangan informasi atau penyimpangan kebijakan, itu pasti ada satu penyimpangan. Maka di dalam gambar ini, ya, kalau kita sudah mempunyai satu goal, satu goal tujuan itu, maka bagaimana kita mencapai tujuan tersebut, maka harus ada tata caranya. Ya, contohnya kita main bowling itu, pada saat kita sudah mau masuk ke arena bowling, maka tata cara itu harus kita ikuti. Manakala kita tidak mengikuti tata cara tersebut, berarti kita tidak masuk dalam satu sistem. Pasti ada penyimpangan. Contoh paling gampang ada sepatunya gitu ya. Sepatu harus sesuai. Kenapa kalau nggak sesuai? Kalau nggak sesuai, lantai bowlingnya bisa leret gitu, karena kita menggunakan misalnya sepatu kulit gitu ya. Pakai sepatu cat saja juga pasti diperiksa sama petugasnya. Demikian juga bolanya, nggak boleh sembarangan bolanya. Cara memegang bola pun ada tersendiri cara-caranya, ya. Jadi dengan melihat suatu kejadian ini, kalau kita masuk ke dalam sesuatu sistem, ya kita harus mengikuti aturan sistem sendiri. Manakala kita satu saja tidak mengikuti satu aturan, maka akan terjadilah yang namanya penyimpangan. Jadi target kita apa? Nah, target dalam SIM ini adalah tadi tugasnya adalah membuat mini sistem, ya. Mini sistem bagaimana kita mengelola data tersebut, kemudian kita atur sedemikian rupa, kemudian kita sajikan. Nah, untuk menyajikan informasi tersebut pasti ada aturannya. Nah, aturan itu yang bertahap. Maka tugas dari tatap muka pertama sampai nanti tatap muka terakhir itu berkesinambungan. Maka saya katakan tadi sebut adalah mini sistem. Jadi ya berkelanjutan terus. Makin lama meningkat, makin lama kesulitannya makin tinggi, makin lama kesulitannya makin tinggi, dan seterusnya gitu ya. Maka tadi manakala Bapak Ibu menginginkan untuk individu, ya monggo aja, enggak apa-apa buat saya ya. Malah nanti Bapak Ibu bisa memiliki knowledge yang banyak. Ya, kalau banyak individu, karena setiap individu kan pasti punya permasalahan sendiri-sendiri. Nah, kadang-kadang saya itu belajar semakin paham karena menghadapi banyak permasalahan dari yang Bapak Ibu hadapi gitu ya. Sehingga kita tuh kadang-kadang belajar tuh karena dari permasalahan dari lingkungan kita, semakin kita jadi wise ya. Jadi target kita adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan suatu sistem ya. Nah, kita bisa disebut sekarang adalah saya tadi sebut sebagai knowledge itu pengetahuan, zaman pengetahuan. Disebut pengetahuan itu dasarnya biasanya timbul suatu permasalahan. Masalah itu muncul setelah kita melakukan suatu aktivitas, kemudian muncul masalah. Masalah itu harus kita selesaikan. Pada saat kita menyelesaikan suatu masalah, pasti ada prosedur yang harus kita lakukan. Aturan-aturan mainnya. Kok di dalam manajemen itu ada 5W ya, 5W 5W 1H gitu ya. Nah, itu kan problem solving gitu ya. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, setelah kita menyelesaikan permasalahan itu akan menjadi satu knowledge ya. Nah, knowledge itu yang disebut dengan itu adalah pengetahuan yang mana setiap di sini era ya, setiap era itu pasti memiliki masalah-masalah. Kalau di sini kita ada nomadik, itu adalah kaum yang selalu berpindah-pindah, kemudian ada agraris gitu ya, kemudian ada era perdagangan, ada era industri, sekarang itu adalah ininya nggak sesuai, ada era yang namanya knowledge-nya harusnya ke sebelah sini, ini kok jadi kacau balau kayak ini ya. Jadi sekarang ini bicaranya adalah masalah knowledge ya. Kenapa? Karena pengetahuan yang pekerjaan yang kita hadapi sekarang ini ya knowledge-nya banyak sekali.
setiap kali kita menghadapi suatu masalah menimbulkan suatu knowledge yang baru. Nah, biasanya knowledge itu harus kita share ya. Di dalam ilmu manajemen produksi gitu ya, yang disebut dengan lean system gitu ya. Bapak Ibu dapat kemarin waktu produksi. Di namanya lean itu adalah ramping ya. Jadi bagaimana kita berupaya agar supaya proses atau pekerjaan yang kita lakukan itu demikian efisiennya. Efisien itu bukan arti mengirit ya, tapi semua lini itu harus melakukan yang namanya value added. Ya, value added. Dari mulai kalau kita bicara masalah produksi, mulai dari hulu sampai ke hilir, yaitu dari mulai bahan baku, mulai dari supplier sampai ke pelanggan, itu harus memiliki yang namanya value added. Nah, bagaimana kita menciptakan suatu value added? Maka setiap bagian-bagian pekerjaan kita itu harus memiliki nilai tambah. Nah, kalau Bapak Ibu kerjanya misalnya di instansi ya, meskipun Bapak Ibu mungkin lebih banyak ke administrasinya ya administrasi, tapi setiap pekerjaan yang kita lakukan harus memiliki nilai tambah. Jadi jangan hanya menurun dari sebelumnya, pekerjaan sebelumnya. Jadi kita harus melakukan suatu hal-hal yang membuat pekerjaan kita itu tidak rutin tapi menjadi sesuatu yang baru karena kita menemukan suatu teknologi atau cara agar supaya pekerjaan kita itu lebih efisien dan mudah untuk disajikan dan mudah juga untuk dibaca oleh orang lain. Nah, proses yang kita lakukan untuk membuat suatu yang tadi value added tadi, nilai tambah itu namanya knowledge. Bahwa kita melihat, aduh pekerjaan ini kok kayak gini terus ya rutin, aku kok nggak nyaman dengan pekerjaan kayak gini. Maka saya harus melakukan sesuatu. Saya evaluasi. Jadi saya evaluasi dari awal yang harus lakukan. Kemudian saya mengidentifikasi langkah-langkah yang saya lakukan. Di mana langkah-langkah itu harus saya evaluasi, mana yang tidak efisien saya eliminir. Kemudian saya evaluasi lagi, kemudian kita lihat hasil akhirnya. Nah, itu yang menjadi tugas Bapak Ibu nanti yang pada tahap tugas 1. Jadi knowledge itu adalah apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu harus memiliki nilai tambah. Jadi kalau di sini kita bicara, di sini ada teknologi, ada sumber daya, ada dasarnya ada makmuran ya, jadi ada kelebihannya apa, masarnya seperti apa, tempatnya, kemudian bagaimana kita mengorganisasi, itu sudah menjadi salah satu indikator zamannya segitu. Nah, sekarang kita tuh udah bicaranya sudah era teknologi, era knowledge, apa-apa sudah mudah kita dapatkan ya. Sekarang itu mudah sekali di apa yang kita dapatkan dalam waktu sekedap, langsung kita mendapatkan informasi dan cepat juga kita menyebarkan. Maka dengan dua jeriji, dengan dua jari ya, informasi itu sudah bisa menyebar luar biasa. Beda waktu masih komputer itu masih digunakan hanya untuk mengolah data. Beda. Kalau sekarang itu kan komputer digunakan selain mengolah data tersebut juga harus di-share ya. Untuk bisa men-share itu dia butuh teknologi. Apa teknologinya? Pertama kali ya untuk alat nge-share adalah internet tadi ya. Kalau dulu belum ada internet ya memang komputer digunakan untuk mengolah data agar supaya lebih efisien, lebih cepat gitu ya. Setelah lebih cepat digunakan untuk apa? Ya hanya untuk lingkungan internal saja. Belum bisa di-share ke eksternal. Ya. Nah, karena sifat dari komputer zaman itu adalah hanya untuk mengolah data, ya, maka pola kerjanya itu belum seheboh seperti viral seperti sekarang ini. Satu, untuk belajar komputer tuh hanya orang-orang yang berani dengan tantangan aja. Ya. Sekarang hari gini begitu teknologi touch screen-nya itu maju, anak bayi aja bisa langsung menggunakan laptop. Dulu nggak bisa. Kita harus belajar dulu bagaimana menggunakan komputer.
Itu satu. Yang dulu lagi, waktu saya kuliah, masuk ruang komputer aja harus lepas sandal, harus bersih, nggak boleh ada debu. Hari gini kita ambil sambil ngajar, sambil makan itu sudah hal yang biasa. Jadi semakin kemari teknologi menjadikan peradaban kita itu jadi berubah. Ya. Nah ini ya, peradaban kita itu berubah ya. Karena apa? Karena teknologi ya. Kalau kita lihat sekarang banyak ya, kucing aja bisa menyentuh komputer. Karena apa? Sifatnya adalah touchscreen. Touchscreen itu betul-betul luar biasa teknologi yang membuat orang itu menjadi sangat mudah untuk melakukan sesuatu ya terhadap informasi. Beda zaman waktu saya tahun berapa ya? Saya masuk Unisbank itu tahun 85 ya. Itu belajar komputer aja. Mahasiswa suruh megang komputer itu bisa keringet dingin walaupun sudah pakai AC. Saking takutnya. Kenapa kamu takut? Karena takut kesetrum, Masya Allah. Gitu ya. Jadi saking takut. Jadi proses pengenalan waktu tahun 85 itu mengenalkan ke mahasiswa komputer, itu prosesnya luar biasa. Beradaptasinya. Sudah gitu, untuk menggunakan ini keyboardnya ini, wah itu bisa pelajaran tersendiri. Kok dia mencari A gitu, kok kita A langsung carinya lihat ke kiri, dia larinya ke kanan, sampai kapan dia akan pernah ketemu. Jadi proses adaptasi mengenalkan mahasiswa dengan komputer itu luar biasa. Jadi itu zaman tahun 85. Nah, berkembang sejak tahun 95 kalau nggak salah itu mulai muncul yang namanya Windows. Nah, itu mulai geliatnya orang suka dengan komputer itu makin meningkat. Kenapa pertanyaannya? Karena menunya itu sama. Dulu itu kalau kita mau belajar Word, ya kita harus ngerti tata cara mengetik dengan Word. Begitu kita pindah ke Excel sekarang, itu namanya Lotus 123. Itu menunya udah beda lagi, jadi kita harus ngapal lagi. Kemudian kita mau belajar apa? Ngapal lagi menunya. Jadi kepala ini penuh dengan hafalan-hafalan. Begitu kita lama nggak menggunakan, ya lupa semua gitu ya. Hari gini semua menu itu sama. Itu memudahkan kita, artinya kita hanya melihat tambahan-tambahan sedikit kolom-kolom hanya khusus untuk program yang kita pakai, itu menyebabkan kita tuh jadi user friendly. Nah, sejak Windows tahun 95 itu muncul, nah geliat orang menggunakan komputer itu luar biasa. Begitu tambah lagi internet, waktu zaman itu internet masih mahal ya, masih pakai menggunakan pulsa internasional ya, itu cuma ada sebagian. Begitu dia sudah menggunakan pulsa lokal, luar biasa lonjakan penggunaan internet di Indonesia. Nah, itu knowledge Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat perkembangan di sini, komputer di sini, zaman dulu ya kita hanya bisa untuk tahunya ada hardware, ada software yang digunakan untuk pengolahan data. Belum sampai ke sini, ya sudah untuk mengolah data aja. Ya. Tapi makin kemari perkembangan teknologi yang mana pada saat itu menggabungkan komputer ini kan teknologinya kan digital. Sementara telepon itu kan teknologinya analog. Apa bedanya digital dengan analog? Kalau digital itu dia simbolnya 01. 0 itu mati, 1 itu hidup. Ya, maka kalau kita lihat power itu gambarnya kan 0 dan 1. Ya, 1 kita tekan hidup, 1 kita tekan lagi dia mati. Itu namanya digital, ya. Kemudian kalau analog itu bunyinya kan suara, wing gitu ya. Kalau dulu pertama kali kita menggunakan internet masih pakai komputer, lupa menghidupkan switch-nya, itu bunyinya nging gitu. Nah, itu namanya analog. Jadi bentuknya ada suara. Nah, dua teknologi ini bisa digabung pada saat menggunakan switch gitu. Jadi kita merubah data digital dirubah ke analog, nanti dari seberang mengirim data analog masuk switch lagi dirubah menjadi digital, baru bisa koneksi. Jadi dulu telepon itu menjadi salah satu komunikasi untuk memindahkan data gitu ya. Sekarang juga sama, tapi belum masih pakai kabel
ya. Berkembang menjadi menggunakan parabola, terus menggunakan gelombang radio. Nah, sekarang terjadilah seperti ini yang kita rasakan. Jadi semua eranya sudah era digital. Maka informasi itu bisa disebarkan ke mana-mana hari gini, ya. Sekarang saya tuh dulu nggak suka masak gitu ya. Sekarang dengan mudah mau masak itu tinggal baca, buka tutorial, mau pengen apa. Jadi semua sekarang jadi pinter. Semua itu jadi pinter. Tidak kita saja. Anak-anak itu justru anak-anak sekarang lebih paham. Ya, kadang-kadang tanya gitu, ini caranya gimana ini? Oh, itu jadi mereka lebih tanggap. Nah, itu. Akhirnya ini teknologi tadi merubah perilaku. Nah, setelah informasi itu bisa disebar dengan menggunakan internet, infrastruktur, kemudian ada digital news, ada ISDN ini adalah providernya ya, bagaimana internet bisa disebar. Kemudian ada pertukaran data gitu ya. Kemudian di sini ada support system. Nah, ini sudah mulai muncul yang namanya knowledge di sini ya. Knowledge itu artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan ini ya akan selalu berubah, akan muncul suatu masalah dan masalah tersebut harus bisa diselesaikan. Masalah yang diselesaikan itu akan munculkan suatu pengetahuan yang baru, sehingga disebut namanya decision support system. Adalah sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, banyak sekali. Contohnya apa? Pada saat kita masuk ke ATM itu bentuk salah satu decision support system. Kita masuk, kita harus punya media dulu untuk bisa masuk, yaitu kartunya. Ternyata kartu itu tidak cuma kartu, harus ada chipnya. Dulu pakai chip gitu ya, bukan chip magnetiknya yang di belakang gitu ya. Sekarang pakai chip. Itu untuk media untuk menghubungkan kita dengan alat dan kemudian kepada provider gitu. Setelah itu tersambung, baru keluar menunya. Kita mau apa gitu. Nah, tinggal menu yang ada di layar itu yang menghubungkan kita dengan providernya. Itu dibentuk salah satu decision support system. Apalagi misalnya, ya itu kalau Bapak Ibu kerja di kantor mungkin bagian keuangan untuk ngolah pajak, ngolah penggajian, presensi, wah semua pekerjaan yang dilakukan ditandangi sama komputer itu bentuk adalah decision support system, yaitu sistem pengambil keputusan, pendukung keputusan. Nah, data-data tersebut disimpan dalam data mining, jadi ada kayak sumber data gitu ya. Itu data tersebut dikumpulkan dalam satu tempat, manakala kita mau butuh nanti diambil dengan menggunakan decision support system ini. Apa tuh sebetulnya bentuknya? Contohnya tadi softwarenya misalnya tentang inventory, pajak, tentang penggajian, tentang laporan keuangan, tentang semua sistem yang ada di kantor itu datanya disimpan di dalam data mining ya. Untuk bisa diambil harus menggunakan decision support system ya. Nah, kemudian ada yang namanya grup computing. Nah, ini bentuk adalah informasi teknologi. Kemudian ternyata tidak cukup informasi disebar, perlu dikelola informasi ini. Nah, kita ada di posisi di sini, yaitu kita pengguna dari informasi teknologi, yaitu informasi sistem. Ya, di sini ada budaya, ada pengembangan, semua yang ada dalam lingkungan kita, ya, ini ada di sini semua. Organisasi itu namanya informasi sistem atau sistem informasi yang kita pelajari sekarang ini. Jadi bagaimana kita mengelola informasi yang dihasilkan oleh komputer ini, kemudian disebarkan oleh teknologinya, kemudian kita mengelola datanya. Data yang ada itu banyak sekali dan kompleks, kemudian kita kelola dengan menggunakan prosedur yang sudah ada, ya. Kemudian kita share, ya, informasi tersebut untuk kebutuhan internal atau untuk kebutuhan eksternal. Nah, sehingga di sini kalau di dalam ekonomi itu ada sumber daya. Sumber daya itu ada uang, ada bahan baku, ada alat, mesin, dan ada orang. Nah, sekarang salah satunya adalah informasi. Ya, betul, siapa yang menguasai informasi itu adalah mereka yang menguasai dunia. Coba aja kita lihat contoh paling gampang. Itu sekarang startup itu, Tokopedia, Shopee, semua sekarang arah, apalagi sekarang COVID itu, betapa gencarnya mereka mempromosikan lapak-lapaknya. Ya, kenapa orang sekarang banyak di rumah, ya?
Ya banyak di rumah ya, entah itu dia karena di PHK atau memang yang pekerjaannya harus dilakukan di rumah. Kayak saya ini udah sebulan sejak COVID Delta mewabah luar biasa, sudah sebulan lebih saya di rumah, nggak ke kampus itu. Semua pekerjaan saya lakukan di rumah. Ada efek negatifnya ternyata. Karena kalau sudah misalnya bimbingan aja, bimbingan itu kan masih kadang-kadang harus butuh komunikasi gitu ya. Entah itu bimbingan S2 atau bimbingan S1. Kemudian kuliah kan harus di depan seperti sekarang ini. Ini sekarang katakanlah saya kerja 2 jam gitu ya. Nanti kalau misalnya nyambung lagi ke kelas yang lain, 2 jam lagi udah 4 jam. Belum nanti nambah yang lain. Kadang-kadang sehari 6 jam itu duduk. Belum nanti dicambung ada webinar segala macam. Karena pekerjaan di rumah itu ya Allah, memang enak di rumah, tapi pekerjaan itu bisa nyambi segala macam. Harus hadir di webinar ini. Jadi sambil kuliah ya sambil HP-nya pasang. Yang penting kan mendengarkan intinya. Jadi ternyata berjam-jam pekerjaan itu ternyata menyebabkan saya tuh terus jadi satu kelemahan. Akhirnya jadi saraf kecepit. Baru kekonangannya terakhir-terakhir ini. Karena mungkin terlalu banyak duduk ya. Suatu ketika saya waktu mau bangun sholat, mau berdiri gitu, subuh, nggak bisa. Aduh, luar biasa. Masa sholat sampai ngomong aduh tuh nggak lama. Jadi saya tahan. Untuk berdiri itu luar biasa. Akhirnya saya ke dokter. Sampai di MRI itu ya. Terjadilah yang namanya tadi HND itu ya. Saraf kejepit di lumbar 4 dan 5. Efeknya apa? Dikira jatuh, saya nggak pernah jatuh. Ternyata ditelusuri ya itu tadi. Sehari itu kadang-kadang duduk 6 jam. Belum lagi waktu saya kuliah S3. Itu dari melek mata sampai menutup mata. Itu yang ngadepin komputer. Berapa tahun? 5 tahun, hitung aja. Itu ternyata efek. Jadi efek kerja di rumah tuh ya ada enaknya, semua pekerjaan bisa diselesaikan. Efeknya kita kurang gerak. Nah, itu salah satu plus minusnya di dalam kita bekerja sambil duduk gitu. Bapak Ibu harus hati-hati. Terus di sini kita bisa melihat bahwa apa tuh tujuan dari informasi ini. Sekarang kita sebagai seorang manajer harus pintar-pintar memilah informasi. Kenapa? Karena informasi itu diawali dari fakta bisnis. Bapak Ibu kerja itu bisa membuat laporan pasti diawali dari fakta bisnis. Contoh paling gampang orang SDM itu. Fakta bisnisnya apa orang SDM? Itu presensi harian itu. Presensi harian itu dikumpulkan itu menjadi kinerja yang bersangkutan. Itu nanti efeknya ke penilaian, efeknya ke penggajian, dan seterusnya. Itu adalah fakta bisnis. Nah, fakta bisnis ini setelah kita lakukan prosedur, menjadi data. Nah, karena data itu dikelompok-kelompokkan, ya. Ada kelompok misalnya untuk presensi, ada kelompok untuk kenaikan pangkat, ada kelompok data dan macam-macam. Ya, setelah dikelompokkan, diolah ya dengan suatu sistem, jadilah informasi. Nah, kita itu kadang-kadang ada di sini nih. Olah informasi luar biasa banyak. Maka bagaimana kita bisa menjadikan informasi menjadi satu knowledge, maka pekerjaan kita ini harus efisien. Ya, agar supaya informasi yang ini bisa betul tersaring dan yang kita sajikan betul-betul yang sesuai, yang relevan. Nah, informasi sudah dikelola itu menjadi knowledge tadi, ya, dengan menggunakan prosedur-prosedur tadi seperti decision support system tadi, ya. Nah, hasil dari knowledge ini menjadi suatu intelijen. Untuk apa? Untuk suatu kebijakan. Ya, untuk mengambil suatu kebijakan pasti didasarkan dari fakta bisnis ini. Kita bisa melangkah ke depan berdasarkan informasi yang kita sajikan. Ya, Bapak Ibu. Nah, contohnya banyak sekali ini sekarang ini. Kayak sekarang ini kita sudah ada di e-learning ini ya. Sekarang ini dengan ada kampus Merdeka, waduh, saya sudah nggak ngikuti lagi karena betul-betul tugasnya luar biasa. Dioyak-oyak tuh, jadi itu harus betul-betul fokus dan fokus ya. Itu yang namanya sekarang Mas Menteri itu melakukan Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu, waduh, betul. Tapi mahasiswanya senang karena dia bisa mengambil berapa jurusan ya atau program studi dalam kesempatan yang sama. Kalau dulu kan kalau kita mau kuliah itu ya misalnya ngambil ekonomi ya ekonomi aja, mau ngambil sipil ya sipil aja gitu ya.
Sekarang kita bisa sipil mau ngambil psikologi, kemudian ekonomi berbarengan dalam semester yang sama, itu merdeka. Makanya bilang kampus merdeka, merdeka belajar. Nah, asal otaknya mampu aja. Sekarang memang seperti itu, karena tuntutannya seperti itu. Seorang mahasiswa itu sekarang tidak bisa menguasai hanya satu mata kuliah kok, atau satu program studi seperti manajemen. Dia harus juga menguasai yang namanya keuangan, akuntansi harus dalam. Dia harus menguasai juga yang namanya komputer untuk bagaimana dia menyajikan informasi. Maka mau nggak mau kalau dia ngambil manajemen, dia harus ngambil program studi akuntansi atau dia mengambil program studi informatika. Atau mungkin 4 psikologi sekarang. Jadi 4 hal itu, atau mungkin hukum sekarang. Jadi semua itu bisa dirangkum sedemikian rupa. Ya. Itu merdekanya sekarang belajar. Nah, gimana? Karena ini tadi teknologi. Kita tuh sudah melakukan ini semua ini. Saben hari, ya. Sudah ketergantungan kita dengan internet banking itu luar biasa, ya. Ya. Nah, itu salah satu untuk transaksi kita sudah menggunakan yang namanya semua berbasis teknologi, ya. Jadi kok dikelompokkan itu jadi ada dua, ya, teknologi informasi dan sistem informasi. Kita ada di sini, ranah kita ada di sini, yaitu sistem informasi. Bagaimana kita menyimpan data, memprosesnya, kemudian kita menyebarkan informasi tersebut. Maka sistem informasi itu adalah multidisiplin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah minder manakala Bapak Ibu tidak menguasai teknologi. Penting itu bisa baca gitu ya. Kalau saya loh ya, kalau saya masih bisa dibaca, ya, atau sekarang kan bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris sekarang nggak ada susahnya, langsung buka translate Google, langsung ditranslate sebentar jadi bisa langsung merangkum. Jadi Bapak Ibu kuliah itu tidak ada lagi yang namanya susah, Bapak Ibu. Waktu saya kuliah S2 memang susah, harus miliki buku yang banyak sekali karena saya latar belakang saya bukan ekonomi. Saya harus belajar ekonomi dalam waktu 2 tahun gitu ya. Seperti Bapak Ibu mungkin sekarang ini saya memberikan motivasi aja. Saya dari latar belakang matematika, harus terjun ke manajemen. Itu kan suatu pekerjaan yang siang dan malam beda banget gitu ya. Bagaimana saya harus mengatasi? Waktu dulu ya harus saya punya buku, harus punya buku manajemen keuangan, pemasaran, ke pasaran masih bisa dibaca. Harus punya produksi, yang paling susah yang buat saya itu adalah manajemen keuangan. Dalam waktu 100 meter saya harus menguasai caranya ya sampai ya itu tadi knowledge ya. Saya mengatasi suatu masalah, tapi saya harus bisa menyelesaikan masalah itu dalam waktu sekejap. Ya, karena saya nggak mudeng. Saya ngitung mungkin cepat, begitu dosennya ngomong tererat, saya udah langsung ngerti maksudnya. Tapi apa angka yang saya dapatkan, hasil yang saya dapat, mau saya curahkan dalam bentuk narasi dan harus dijadikan suatu kebijakan. Waduh, tadi saya bilang siang dan malam. Terus apa caranya? Gak tahu tiba-tiba aja gitu. Saya harus belajar cari buku yang ada soal dan jawab. Itu kan jalan pintas. Saya nggak mungkin baca manajemen keuangan mulai dari bab 1 sampai terakhir. Nggak mungkin. Waktunya nggak nyanda. Akhirnya potong jalan, pakai buku. Saya cari waktu itu saya paling berat adalah di akuisisi. Saya langsung motong jalan, belajar cara ambil buku itu soal jawab akuisisi. Saya pelajari dulu cara dianya menjawab. Setelah cara menjawab, saya baca cara memberikan suatu kebijakan. Kan itu pakai narasi semua tuh. Angka-angka itu harus dinarasi. Nah, setelah saya tahu baca, baru saya baca teorinya. Jadi dibalik Bapak Ibu. Maka pada saat saya belajar kuliah ini sama di S3 sama. Jadi kalau dosen menjelaskan di S3, kadang-kadang nggak mudeng, ya. Sementara orangnya 10. Kalau 10 itu kan berarti pertanyaan mutar-muter selama 2,5 jam itu kan ya bolak-balik kita dapat 3 kali bisa jadi ditanyain. Kan kalau nggak bisa jawab kan malu gitu ya. Jadi kok dosennya ngomong harus tahu kata kuncinya dulu, dicari kata kuncinya apa tahu masalahnya. Saya langsung di searching Google. Jadi kok dia cerita kita sambil searching, begitu searching dan nangkep, nah baru bisa nangkep. Jadi betul-betul yang namanya kuliah itu kalau saya ya, karena mungkin saya nggak pinter-pinter banget ya, jadi harus ngerti taktik caranya efisien kuliah itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bukan orang ekonomi, bukan orang manajemen, kuliah di S2 manajemen, nggak usah patah hati, nggak usah. Ya tadi
Google itu sudah luar biasa. Betul. Saya itu beli buku itu hanya cuma ikut-ikutan aja karena nggak enak sama dosennya kalau dia bawa buku nggak dibeli ya. Beli saya cuma beli 3 buku aja. Sisanya yang bantu saya itu adalah Google semua. Dulu waktu Pak Alimuddin kuliah dia sampai beli jurnal yang berbayar itu kan mahal gitu. Jurnal berbayar itu mahal. Itu harus berapa ratus dolar gitu ya. Hari gini sampai saya ditanyain, Bu, susah nggak kamu ini? Enggak tuh, kebetulan satu ya betul-betul kebetulan dikasih tahu sama teman. Iki loh, kalau bukan cari jurnal yang berbayar, kamu nggak punya, ini ada caranya. Jadi ada kunci di hack gitu ya. Nah, ada caranya itu. Yang tadinya tertutup hanya bisa baca abstraknya, bisa terbuka secara wah luar biasa. Betul. Betul luar biasa. Jadi saya tuh yang namanya jurnal waktu itu ya luar biasa banyak nih. Pada saat saya ujian proposal itu waktu ujian. Belum proposal. Yang dilihat pertama kali sama dosen penguji adalah daftar pustakanya. Ini pra proposal kamu sudah menemukan sampai kok nggak salah 150 jurnal. 150 kamu baca semua. Ya kadang-kadang cuma ngambil bacanya lama, paling-paling ngambil satu paragraf. Nah itu kadang-kadang buang waktunya di situ. Nah itu jadi saya hanya memberikan bahwa sekarang nggak ada yang kata susah dah pokoknya. Jadi kalau Bapak Ibu susah itu mungkin Bapak Ibu aja kurang fokus, kurang konsentrasi di dalam hal menekuni entah itu pekerjaan atau mungkin tugas ini. Nanti pada saat bikin tesis sama Bapak Ibu. Ini mahasiswa bimbingan saya. Dia ini hari ini semester paket 3 ya. Itu tesisnya udah selesai. Bu, saya salah nggak Bu kayak gini? Ya nggak salah lah saya bilang gitu. Saking dianya kepengen. Jadi begitu dia sekarang di paket 2, dia sudah tahu pembimbingnya siapa gitu ya. Dia langsung hubungi saya, Bu, ini saya punya topik kayak gini, silakan dikerjakan. Jadi sambil kuliah dia ngikutin itu. Sekarang sudah olah data. Jadi saya targetnya itu di dalam tesis itu kan nanti ada pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ambil jalur tidak ujian atau jalur ujian. Kalau jalur ujian, tidak ujian Bapak Ibu jadi harus bisa masuk output dari tesis itu adalah jurnal. Jurnal itu harus bisa dipublis ya. Nah, kalau dipublis itu berarti jarak waktunya minimal harus 2 bulan sebelum hari H ujian itu sudah selesai. Sehingga saya bisa bantu untuk carikan publikasinya. Karena internasional apa nasional Bu publikasinya? Tapi yang terindeks ya Sinta. Sinta berapa Bu? Sinta mulai dari Sinta minimal Sinta 5, pokoknya yang sudah terakreditasi 545. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tidak ujian, mulai dari sekarang topik sudah dikumpulkan, minimal bab 1 itu yang menjadi pokok permasalahan. Kalau udah bab 1 jalan, 2, 3 itu udah lewat. Yang berat itu bab 1. Memang saya berat itu bab 1. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memang niat hipotesis, mulai sekarang ini buat pra penelitian tentang misalnya kan banyak yang kinerja gitu ya. Nah, kinerja itu kinerja tentangnya tapi kan ada efek sebelumnya, ada kepuasan kayak ada banyak hal gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sudah mulai meneliti untuk lingkungan kantornya itu. Nggak usah banyak-banyak, orangnya mungkin 10 atau 15 dengan topik yang sama. Itu nanti dari hasil itu menjadi fenomena Bapak untuk Ibu untuk diangkat menjadi permasalahan Bapak Ibu di bab 1. Berarti bisa nggak usah tanpa ujian tapi hanya publikasi di Sinta ya Bu? Bisa ya? Bisa. Oh iya baru tahu saya. Iya, maka saya yang angkatan yang tadi saya sebut tadi yang sekarang udah tahap 3 paket 3 itu pada nggak tahu gitu loh. Mungkin kurang informasi atau gimana ya. Akhirnya yang bimbingan saya jadi pada ngebut semua. Padahal ini baru masuk ke kuliah metodologi, baru hari pertama dia sudah di bab 3. Bu, nanti saya ditanyain Bu, ini dosennya gimana? Ya kamu ikutin aja tahap demi tahap, nggak usah kamu pamerkan kalau itu kamu udah jadi, nanti kamu malah menyinggung dosen pengampunya. Udah pokoknya ikutin aja prosedurnya, ikutin waktunya ujian. Nanti ada yang namanya workshop 1 yaitu proposal itu kamu ikuti, nanti sudah masuk proposal workshop 2 kamu ikutin, tapi ini udah selesai gitu loh. Jadi hanya formalitas saja, tapi artikel nanti saya carikan publikasinya gitu. Cuma masih yang gratis itu nggak banyak Bapak Ibu.
Yang banyak itu berbayar, tapi bayarnya nggak mahal kok. Kemarin itu masih 500-an ya Bu bisa Sinta 5. nah, kalau bisa 500 monggo. Nah, sama ini kemarin tuh saya dapat di Medan tuh 700 untuk S1 mereka mau ya sudah nggak apa-apa. Yang penting saya sepakat dulu kamu mau nggak saya apa bayar 750 nggak salah waktu itu. Mau Bu gitu ya sudah kalau kamu mau ya lakukan. Nah, cuma pada saat kita masuk Sinta, nah itu tuntutannya biasanya daftar pustakanya itu harus software. Nah, kalau saya cuma bisanya Zotero. Nah, kenapa pertanyaannya? Karena ngeceknya gampang dari si publikasi itu gampang. Ini daftar pustakanya tuh bener apa enggak tuh gitu. Jadi nah, saya bantulah kalau Bapak Ibu mau bangsa software itu saya bantu untuk itu bisa. Kalau yang pas bimbingan saya loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai sekarang ya coba aja download software itu software Zotero itu ya itu gratis kok. Itu gampang untuk masukkan itu. Oke kita lanjut. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Belum Bu, lanjut. Belum ya. Ya lanjut ya. Oke. Ini bisa nanti dibaca sendiri aja ini. Nah ini jadi di sini klasifikasi SIM informasi manajemen itu kita bicara ini nggak kelihatan ya. Ini tadi ada ini adalah tadi yang disebut tadi apa bisnis fact tadi fakta-fakta bisnis. Apa atau fakta bisnis? Kalau di sini istilahnya transaksi proses sistem TPS singkatannya ya. Ya tadi di sini adalah bagian yang paling mendasar di dalam informasi bahwa kita harus mengumpulkan semua informasi yang ada. Nah, ini disesuaikan dengan pekerjaan kita. Maka nanti Bapak Ibu pada saat menyusun tugas tadi kan kita dimulai dengan pastilah dengan struktur organisasi. Nah, Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Nah, pada saat kita membuat suatu sistem, kita tidak membuat sistem itu secara besar, tapi cukup yang kecil. Contoh gitu ya. Di sini contoh paling misalnya bagian penggajian. Itu kan hal subsistem yang paling kecil dari sistem yang besar dari suatu organisasi. Nah, Bapak Ibu ambil situ aja. Bapak Ibu misalnya di bagian apa misalnya bagian humas, ya di bagian humas aja yang dikelola. Ya. Jadi ada di bagian misalnya biro umum, ya udah di biro umum yang dilakukan. Jadi tetap dalam lingkup pekerjaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu paham sekali tentang informasi yang Bapak Ibu kelola. Maka inilah basis dasar di dalam suatu sistem informasi. Ya, nah ini kita kelola dulu. Kita kelola inputnya bagaimana, proses atau prosedurnya bagaimana, outputnya yang Bapak Ibu buat itu seperti apa. Jadi baru sekarang ngelompok-ngelompokkan. Oh inputnya tentang misalnya penggajian. Input penggajian itu yang paling gampang karena itu kan kita tahu secara umum semua orang mesti dapat gaji gitu ya. Ternyata penggajian itu diawali dari transaksi bisnisnya adalah dari presensi. Itu kan dasar sekali. Bagaimana saya mau bisa menghitung kehadiran kalau saya nggak bisa menghitung data presensi? Bagaimana saya mau menghitung tunjangan transport, tunjangan makan, kemudian kondite kalau saya tidak bisa melihat dari data presensi? Nah itu adalah transaksi proses atau basic bisnis fact, fakta bisnisnya. Nah, kemudian setelah saya kelompokkan presensi, kemudian nanti dilakukan prosedur setiap tanggal sekian, dihitung, direkap presensinya tersebut. Yang hadir berapa, yang sakit berapa, izin berapa, kemudian yang bolos berapa. Nah, presensi itu di dalam kalangan ibu tadi mau diapakan? Ya, kan bisa jadi di presensi itu ditarik ke bagian personalnya atau bagian human resource-nya. Bisa jadi presensi ini diambil oleh bagian keuangan untuk menghitung tadi penggajian. Tapi sebelum diserahkan ke bagian keuangan, pasti dikelola dulu oleh bagian personalia untuk direkap per bulan, per individu. Nah, data presensi ini kan bisa terpecah jadi dua. Kalau dipakai untuk kondite atau kenaikan atau untuk kinerja dari individu tersebut, maka dia dikelola oleh SDM. Tapi kalau data ini dipakai untuk support gaji, maka data ini dikirimlah ke bagian keuangan. Nah, tinggal Bapak Ibu mengelola yang mana? Mau mengelola di bagian SDM atau bagian keuangan. Nah, nanti di SDM bagian apa? Oh, untuk menghitung kinerja, otomatis nanti kan ada prosedur dalam bagaimana kita menghitung SKP dan seterusnya itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah faktanya.
Nah, kemudian data di sini disebut di berikutnya adalah menjadi knowledge tadi. Setelah dikelompokkan ya, kemudian menjadi knowledge. Knowledge-nya tadi kalau digunakan untuk menghitung kinerja, dia menjadi knowledge-nya kinerja. Untuk menghitung nadi gaji, dia maka akan menjadi knowledge-nya penggajian dan seterusnya. Ya, nah, itu kan nanti semua dihimpun menjadilah yang namanya manajemen informasi sistem. Ada decision support system, ada intelligence support system gitu ya. Yang mana endingnya digunakan untuk menentukan strategi perusahaan. Jadi kita itu nanti bekerjanya jangan jauh-jauh ke atas, di sini-sini aja. Nah dari sini aja nanti Bapak Ibu harus memilah-milah bagian mana yang akan saya ambil. Pokoknya intinya jangan terlalu besar. Kenapa? Nanti tambah kompleks. Pada saat kita nanti di endingnya, di mana kita harus menggambarkan flowchart dari data tersebut, itu menjadi besar sekali kalau kita bicara masalah skopnya yang besar, gitu ya. Nah, jadi nanti mulai dari sekarang sudah memikirkan kiranya apa yang akan dilakukan di tugas tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya masalah tugas atau mungkin yang lain? Gantian ngomongnya. Silakan. Jangan tidur loh ya, ini saya ngomong sendiri nanti pada tidur, pada nyuci mobil, pada masak. Oke, ada pertanyaan? Maksud saya gini loh, jangan sampai nanti pada saat hari hanya, Bu, kok saya nggak mudeng ya dengan apa yang saya diceritakan. Nah, itu kan malah berat lagi. Tanyanya sekarang, jangan besok. Oke, ada pertanyaan? Belum ada yang bertanya. Nah, ini kalau kita bicara di dalam level organisasi, ya. Sistem informasi dalam organisasi. Kita tahu manajemen itu ada yang dibagi 4 level, ya. Ada yang dibagi 3 level, ya. Tergantung sudut mana dia melihatnya, teori mana yang dia gunakan. Kalau teori manajemen makanya 3, ya. Tapi kalau teorinya yang dipakai itu diimplementasikan dalam sistem informasi manajemen jadi 4. Ya, karena di sini ada yang paling bawah itu adalah manajer operasional, minta di manajer knowledge tadi ya, kemudian level menengah, middle, dan manajer senior ya. Nah, dalam segitiga manajemen ini ya, agar supaya organisasi itu bisa bekerja secara efisien dan efektif, maka dibagi lagilah menjadi fungsional ya. Kalau di dalam ilmu manajemen dibagi 4 fungsi ya. Ada pemasaran, marketing, keuangan, finance ya, SDM human resource, dan yang keempat adalah manajemen produksi. Nah, organisasi dalam lingkup Bapak Ibu kerja itu ya tergantung ada berapa divisi yang dibagi. Maka kita mulai dari struktur organisasi. Jadi pada saat nanti menentukan, kita lihat dulu struktur organisasinya. Kemudian dari struktur organisasi itu kita ada di bagian sub yang mana atau di bagian yang mana. Ya. Nah, kenapa? Karena dengan melihat sub itu kita bisa tahu kita akan support informasi itu kemana. Ya. Maka di sini contohnya sini adalah misalnya bagian humas, ada bagian kerjasama, ada bagian keuangan, akuntansi, ada kepegawaian. Nah ini adalah sistem informasi dalam organisasi, ya, di masing-masing organisasi kita itu, ya. Nah, kemudian dipecah lagi di sini Bapak Ibu, ya. Nah ini tadi yang segitiga tadi ini, yang segitiga, ya. Ini menjadi ada keuangan, pemasaran, produksi, manajemen. Nah ini kalau manajemen kan dibagi 3, operasional, menengah, dan top manager. Ya. Nah, agar supaya informasi yang dikelola oleh organisasi ini atau divisi atau bagian-bagian ini bisa dikelola dengan efisien, efektif, ya, maka data yang ada di masing-masing divisi ini kan luar biasa banyaknya, ya. Maka ini perlu dikelola oleh satu sistem. Maka masing-masing ini dibentuklah yang namanya sistem. Kalau dia ada di bawah keuangan disebut dengan sistem informasi keuangan. Kalau di bagian pemasaran disebut sebagai sistem informasi pemasaran.
Produksi disebut bagian sistem informasi produksi, dan SDM disebut sistem informasi sumber daya manusia. Nah, di mana letak SIM? SIM itu bukan di sini, Bapak Ibu. SIM itu ada di sini. Sistem informasi manajemen. Dia itu support di dalam suatu organisasi untuk mengelola data-data dari masing-masing fungsional atau divisi. Maka yang disebut dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen adalah ini semua yang ada di bawahnya. Kalau ini adalah manajemen, ya, organisasi. Nah, di sini kita lihat lagi, di sini adalah sistem informasi akuntansi. Nah, pertanyaannya kenapa sistem informasi akuntansi tidak masuk dalam ranah divisi tersendiri? Nah, ini jawabnya adalah sistem informasi akuntansi itu adalah sistem informasi yang melayani semua divisi. Karena sifatnya melayani, dia tidak boleh masuk dalam divisi tersendiri. Kalau dia masuk dalam divisi tersendiri, maka sifatnya tidak lagi melayani. Dia tunduk kepada pimpinan. Manakala divisi-divisi ini membutuhkan data informasi, maka agak terhambat. Karena sifatnya tidak lagi melayani. Kalau melayani ini kan semua orang harus dilayani. Kalau dia divisi, ya kalau dia butuh, kita minta. Manakala kita tidak butuh, ya nggak akan dikasih. Gitu. Maka sistem informasi akuntansi itu ada di bawah. Ya, karena dia sifatnya adalah melayani seluruh bagian. Diminta maupun tidak diminta. Bagian keuangan atau informasi akuntansi ini sifatnya adalah support semua sistem. Jadi manakala sistem informasi pemasaran membutuhkan data keuangan dari akuntansi, maka dia bisa minta atau bisa diberikan akses ke sini. Akses loh ya. Sesuai dengan kebutuhan pemasaran. Maka pada saat dia diminta akses data pemasaran, nggak mungkin dia bisa ngacak-ngacak ke informasi keuangan karena dia punya hak akses. Semua divisi ini diberi hak akses sesuai dengan lingkup kerjanya. Nah, siapa yang melakukan ini? Yaitu tadi admin. Kalau disebut sekarang itu adalah istilahnya elektronik data proses EDP itu ya. Orang ininya EDP apa. Nah, di situ. Jadi sifat di sini setiap orang, jadi data walaupun dia sifatnya melayani, tidak semua data yang diberikan itu bisa terbuka. Maka sesuai dengan divisinya masing-masing. Nah, data yang ada di sini kemudian dikonversi menjadi yang namanya database. Berarti sini harus ada lagi satu bawah lagi fundamental sini adalah yang namanya database. Nah, database inilah yang menyatukan semua sistem informasi yang ada dalam organisasi. Kenapa? Karena sifat dari database itu adalah sifatnya open. Bapak Ibu bisa mengakses data ya, yang berbasis database itu dengan software apa saja yang basisnya database. Contoh, Bapak Ibu punya akses, Bapak Ibu yang bisa buka database-nya. Bapak Ibu punya misalnya Oracle gitu ya. Bapak Ibu bisa yang namanya buka ini. Contoh gampang, barcode itu. Itu adalah contoh database yang open. Kenapa? Karena semua bisa dibaca. Padahal yang buat itu adalah pabrik dari produk tersebut. Karena semua produk kan sekarang semua sudah dalam bentuk barcode ya. Nah, walaupun produk barcode itu sudah sudah diciptakan oleh pabriknya, sampai di level-level outlet yang kecil yang menggunakan sistem pemindai pakai scan itu bisa mengakses barcode tersebut. Kenapa? Pertanyaannya. Karena ada softwarenya, yaitu software yang berbasis database. Kenapa? Karena barcode itu orientasinya adalah orientasi database. Jadi database itu adalah data yang terbuka. Jadi nggak heran Bapak Ibu, manakala kita tidak pernah berinteraksi pada suatu provider, tiba-tiba data kita dia bisa telepon kita. Nah, itu salah satu. Jadi database itu ada sisi, karena memang sifatnya open nih Bapak Ibu. Dia open itu dalam arti data dasarnya saja.
Tapi data-data itu kadang-kadang sekarang sudah berambah ke sampai data personal kita bisa sampai tahu nomor tabungan. Nah itu perannya siapa? Pasti ada peran orang dalam. Jadi data itu bisa keluar dan bisa menginformasikan ke pihak eksternal yang tidak kita inginkan. Pasti ada peran dari orang internal. Jadi Bapak Ibu kalau contohnya ya, saya pernah baca di mana ya, di Kompas nggak salah. Bapak Ibu kalau pulang dari penerbangan gitu ya, kan mesti ada ininya ya, barcode di koper. Jangan sekali-sekali itu di apa istilahnya saya sampai lupa itu, barcode di koper itu jangan sekali-kali dibuang di sembarangan. Kenapa? Itu data yang luar biasa. Sampai nomor rekening ini ibu ada di sana semua. Jadi kalau sudah itu dibuang, disobek. Ya, dan jangan dibuang sembarangan. Jadi sekarang semua yang bentuknya barcode jangan sekali-sekali membuang di sembarangan. Harus digunting. Ya. Kenapa? Ya tadi karena di situ tersimpan. Dan itu bisa dilacak dengan menggunakan alat pemindai. Jadi dengan mudahnya. Jadi open basis data itu memang ada sisi lemahnya. Memang sifatnya memang seperti itu. Kenapa? Karena sifat bentuk pelayanan tadi. Jadi kenapa sekarang dulu waktu saya belajar komputer itu masih menggunakan Pascal, pakai namanya Basic. Waduh, mumet setengah mati. Ya. Nggak susah. Begitu kita belajar database, dalam sekejap ilmu Pascal dan ilmu basic bahasa basic itu bisa hilang dalam sekejap. Saking mudahnya gitu ya. Yang dulu harus definisinya harus tertib, kurang koma aja salah saya beratus-ratus gitu ya. Nah, dengan adanya basic data ini membuatkan kita jadi semakin mudah ya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pelajari bahwa sistem informasi manajemen itu dalam suatu konseptual ya, memang dia support sekali untuk informasi dalam suatu organisasi. Kenapa? Karena memang ada sistemnya. Jadi kita tugasnya hanya mengelola data aja. Tugas kita mengelola data, bagaimana data tersebut harus kita kelompokkan. Jadi intinya Bapak Ibu nanti dalam tugas berikutnya adalah bagaimana mengelompokkan input data, datanya apa saja, ya harus dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kemudian proses prosedurnya seperti apa, manualnya ya. Kemudian dokumen yang dihasilkan apa saja gitu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu identifikasikan. Nah, jadi manakala Bapak Ibu contoh misalnya di sini ada yang bagian ini di mahasiswa yang dari pendidikan nggak, misalnya dari guru gitu ya. Guru itu sama. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dari kalangan pendidikan, misalnya ngambil tentang misalnya nilai raport, ya diawali dari data siswa, kehadiran, tes 1, tes 2, kemudian ada mid, ada semesteran, itu harus dikelompokkan satu demi satu. Jadi karena setiap data itu memiliki tujuan masing-masing. Dan kemudian Bapak Ibu juga harus menentukan outputnya apa saja. Outputnya apa? Ya laporan yang Bapak hasilkan itu, Bapak Ibu hasilkan. Contohnya kalau di bagian personalia misal ada data presensi hadir, ya itu adalah salah satu bentuk output dari kehadiran, yaitu rekap tadi. Rekap harian, rekap bulanan, ya. Kemudian nanti mau dipakai untuk menghitung kinerja, itu juga nanti ada laporan tersendiri. Nah, itu yang Bapak Ibu harus identifikasikan. Jadi kita bicaranya di sini aja, kita nggak usah lari-lari ke sini, karena di sini bentuknya tidak susah untuk mendefinisikannya, ya. Tapi kalau ini fakta, maka disebut business fact gitu ya, fakta bisnis yang bisa kita lihat dan kita alami. Nah, yang repot itu adalah Bapak Ibu sudah melakukan, pekerjaan itu sudah dilakukan setiap hari. Nah, sekarang pekerjaan yang sudah dilakukan setiap hari itu harus kita tarik ke ranah abstrak. Kan yang sekarang Bapak Ibu kerjakan adalah empirisnya ya, realnya. Sekarang harus ditarik ke level abstrak. Nah, level abstrak itu apa? Tadi mengumpulkan inputnya, prosedurnya, kemudian kalau
laporan itu adalah fakta yang kelihatan dan bisa dibaca. Itu. Nah, sampai sini Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ini mana semua nih nggak ada suaranya nih, jangan-jangan pada tidur ya. Monggo yang mau apa bertanya lah, bener toh yang lain pada menutup kameranya. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Jadi nanti bentuknya tugas itu seperti ini Bapak Ibu. Nah nih Bapak Ibu udah lihat ya, baca ya. Jadi pertama ya, ini udah kelihatan belum nih? Sudah Bu. Ya. Jadi pertama diawali dari struktur organisasi, gitu ya. Kemudian tupoksinya apa? Tupoksinya jangan semuanya ya Bapak Ibu, khusus untuk bagian Bapak Ibu saja ya. Agar saya tahu nanti dari tupoksi itu data yang dihasilkan apa saja, laporan yang dihasilkan apa saja. Kemudian informasi atau laporan atau dokumen yang dihasilkan di bagian tersebut dilampirkan ya nanti ya. Jadi saya bisa mengklasifikasi. Kemudian kendala yang dihadapi sekarang dalam memproses informasi sampai menghasilkan laporan. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan pekerjaan mulai dari mengelompokkan data, kemudian melakukan prosedur, kemudian membuat laporan, mesti dalam hariannya itu banyak kendalanya. Misalnya untuk dapatkan data yang dibutuhkan itu butuh waktu lama. Nah, penyebabnya apa kan Bapak Ibu yang tahu ya. Nah, itu diungkapkan dalam kendala-kendala sistem ya. Itu namanya kendala sistem ya. Yang mungkin kendala sistem itu bisa diungkapkan dalam bentuk narasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu buat seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan, ini kan kebutuhan informasi ya, di bagian yang Bapak Ibu lakukan. Ini subsistemnya apa? Contohnya tadi, misal Bapak Ibu ada di pegawaian gitu ya, maka saya butuh data apa di pegawaian? Pasti butuh data induk pegawai. Apa data induk pegawai yang diinginkan? Yaitu ada nomor induk pegawai, nama, alamat, dan seterusnya. Terus ini satu ya contoh, tambah lagi ke bawah sini. Oh Bapak Ibu misalnya pengen data presensi, ya presensi tulis ini contoh presensi hadir gitu ya. Maka di sini bukan di sini yang ke baris berikut, yaitu presensi hadir. Presensi hadir itu datanya apa? Nah, yang disebut data tuh ini loh Bapak Ibu. Nah, ini. Kok ini kan kelompoknya. Data induk ini kan kelompoknya, terdiri dari NIP nama. Ini datanya. Nah, kita bicaranya ada di sini Bapak Ibu. Kemudian prosedurnya gitu ya. Prosedurnya ada sini ada kehadiran gitu ya, Pak. Kehadiran itu menggunakan apa? Bisa pakai finger, bisa tanda tangan atau apa saja. Kemudian dari proses kehadiran terus kemudian diapakan? Direkap tiap hari kehadirannya. Kemudian berikut lagi adalah rekap bulanan gitu ya. Terus apa lagi? Dilaporkan ke bagian apa? Ke pegawaian atau ke bagian keuangan. Nah, dari situ nanti keluar laporan, yaitu laporan kehadiran, kalau kita laporan presensi loh ya, hadir harian, kemudian hadir bulanan, dan seterusnya. Nah, pada saat Bapak Ibu bikin laporan ini pasti ada subsistem yang terkait. Demikian mana, kalau Bapak Ibu mau memberikan informasi ke bagian keuangan, ya bagian keuangan, atau bagian-bagian yang lain. Jadi nanti bentuknya Bapak Ibu hanya ini aja. Jadi nanti yang dipresentasikan ya ini saja. Nah, itu monggo mau kelompok atau mau individu silakan aja. Nah, monggo sampai sini ada pertanyaan silakan. Ibu nyun sewu. Kebetulan saya kan ada di bagian keuangan, Bu. Nah, saya di UNES. Kemudian untuk kami pekerjaan di bagian keuangan itu semua sudah by system, Bu, terintegrasi. Ya, betul. Apakah nanti kalau saya harus mandiri berarti saya harus membuat SIM baru? Padahal semua proses pekerjaan yang kami lakukan itu sudah by system begitu, ataukah nanti saya mungkin bergabung dengan teman lain yang bidang tugasnya hampir sama begitu, satu kelompok, tapi ngambil topik punya teman yang memang belum ini. Gimana, Bu? Tadi kan sudah saya ungkapkan ya, bahwa sekarang itu kita kerja sudah by system.
Tadi makanya kita itu sekarang udah by system. Nah sekarang kita bicara masalah bagaimana sistem itu kita ambil ke ranah abstrak. Artinya kita naikkan sebelum mungkin ceritanya, kok sekarang kita udah praktek, sekarang kita ceritain teorinya gitu Bu. Nah teorinya berarti Bapak Ibu nggak usah merubah sistem yang sekarang Bapak Ibu yang Ibu sudah lakukan. Sekarang kita tarik aja dia ke ranah ke konseptual. Berarti Ibu sekarang mengelompokkan, ambil bagian yang terkecil dari sistem itu, kalau bagian keuangan ambil salah satunya, mau ngambil keuangan mahasiswa atau keuangan apa universitas atau keuangan fakultas atau keuangan kegiatan, salah satu aja, nggak usah semuanya. Oh, Gitu. yang sudah ada kemudian saya masukkan di dalam ini ya, Iya, terus nanti tabel dari tadi ya, ya. iya, Oh jadi iya, iya, jadi ini misalnya bagian apa keuangan mahasiswa gitu. Maka nanti di iya, sini adalah contohnya adalah subsistem keuangan mahasiswa. iya, Maka saya iya, butuh apa? Data mahasiswa, data keuangan dan seterusnya iya. gitu Oh aja. iya, iya, Kayak iya, gitu. iya Bu, Jadi siap, siap. nggak usah mengganti sistem ya, sudah yang ada Iya, aja, malah sekarang enaknya apa? Sistem itu udah jalan. Ini kan sudah ada semua. Sekarang iya, tinggal kita tuangkan dalam bentuk iya, konseptual. dituangkan. Siap Bu, iya Bu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Siapa lagi? Monggo. Ya, selamat pagi Bu Marlin. Iya, sama siapa ya? Tadi sama Bu siapa ya? Aku lupa bertanya. Tadi Bu Aryani, Oh, Bu. Bu Aryani. Ini sekarang Pak siapa nih? Saya Pak Pratama Puji Widianto Bu dari Pekalongan Bu. Oh, nggih. Jadi, Dinasnya di mana Pak? saya di Dinas Pendidikan Bu. Oh, nah ini pas beneran tadi ya. Gimana Pak? Monggo. Jadi ini yang saya tanyakan, untuk ini tugas kelompok maksimal 4 orang atau bisa lebih ya Bu? Untuk kelas kami di 49A ini kan sudah ada kelompok kita Bu Marlin. Iya. Jadi lah kelompok itu isinya lebih dari 4 Bu, ada yang 5, ada yang 6 seperti itu Bu. Dan Tadi kan satu kelompok dari Bapak tadi berbagai mungkin macam. ikut nggak dari awal? Mungkin agak telat atau mungkin saya nggak. Saya tadi agak telat Bu Marlin. Nah Maaf, ya, Bu. gini Pak, dalam kelompok yang saya bangun ini tidak mengacu pada pembentukan kelompok yang sudah terbentuk, itu tidak apa-apa. Satu, yang kedua, Bapak mau mandiri boleh, ya. Artinya kalau mau kelompok ya boleh, mau mandiri ya boleh. Nggak ada keterbatasan, monggo-monggo aja. Tapi kalau misalnya kelompok itu lebih dari 4, sayanya yang keberatan. Oh, iya Bu. Ya, Ya. jadi alangkah baiknya mungkin dari misalnya kemarin itu ada 5 ya dibagi 3-2 lah gitu. Atau yang satu mau mandiri monggo, nggak apa-apa. Cuma Jadi di breakdown lagi ya Bu ya? Ya di breakdown. Cuma kalau di bagian pendidikan diatur aja Pak. Kalau misalnya di pendidikan ada orang 6 gitu ya. Jangan 6 orang misalnya kelompoknya jadi 3 gitu, 3 kelompok atau di 2-2-2. Jangan semua satu bidang Pak, harus beraneka ragam. Satu misalnya bagian kesiswaan, satu humas, satu tentang siswa gitu. Jadi itu harus beda. Sama-sama pendidikan tapi beda bidang. Gitu. Ibu. Nggak apa-apa. Kalau mau Ini sendiri untuk kapan gitu nggih saya deadline-nya Bu? Untuk minggu depan Pak. Minggu depan. Oh, minggu depan. Ya. Ini nanti saya share ke saya share ke Classroom ya. Nah, ini memang hari ini belum saya share, baru materi kuliahnya aja. Tapi ya, untuk materi ini nanti saya share ke Classroom, nanti silakan di-download di Classroom aja gitu. Nggih, matur nuwun Bu Marlin. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang belum jelas, datangnya terlambat. Ya, nggak apa-apa. Terus terang aja daripada nanti pada hari hanya pada komplain ya. Kalau udah komplain terakhir itu paling nggak suka gitu. Ya Bu, lebih baik jelas di awal ya Bu. Ya iya. Monggo. Saya Bu Siska Bu dari Pekalongan. Oke, saya kan kebetulan guru TK Bu. Jadi rada-rada lucu. Ya, paket 1 tuh ya rada-rada kepontal-pontal itu Bu, karena mungkin basicnya kan beda. Ya, nah terus ini kan tadi saya lihat ada pendidikan itu tadi sempat kan saya dengan Pak Yayan itu kan satu instansi, cuman beliau itu di kantor, saya yang di TK. Misalkan kami satu kelompok, kemudian berarti misalkan saya lebih membahas pada misalkan jabatan kepala sekolah atau guru gitu bisa Bu?
Jabatan, apa yang mau dibahas tentang apa dulu jabatannya? Jadi kalau hanya bicara narasi agak susah ya Bu, soalnya kita bicara harus ada inputnya apa, data yang mau dibahas itu apa gitu. Jadi harus ada datanya dulu, datanya apa tentang apa, baru bisa saya jelaskan gitu. Mbak Siska, kalau Mbak Siska ini aja sih ambil Dapodik itu Mbak, Dapodik pendidikan kan bisa itu. Kegiatan siswa bisa kegiatan siswa aja kan, kalau apa guru TK itu kan mesti ada kegiatan siswa yang harus diidentifikasi kan, mesti ada data siswanya, kegiatannya bagaimana, penilaiannya seperti apa kan. Dapodik ada pendidikan itu bisa itu Bu Marin, Mbak Siska. Iya, lama kok itu. Jadi jangan tentang kebijakan, kok kebijakan nanti susah untuk ininya Bu, untuk memilah-milah mana ininya informasi yang harus harus dikelompokkan, karena kita bicaranya adalah masalah ini Bu, masalah input dan proses gitu loh. Jadi kalau itu nggak bisa dikelompokkan menjadi input, proses, output, agak susah nanti ininya, akan kesulitan di akhir Bu, endingnya nanti susah endingnya. Proses belajar dari rumah BDR ini kan kami kan tidak ada tatap muka, jadi kan proses BDR. Nah BDR di kami itu kan tidak bisa online karena banyak orang tua yang tidak memiliki fasilitas HP. Jadi kami pakainya itu yang seminggu sekali tugasnya diambil gitu loh Bu. Tapi pada minggu berikutnya itu tidak semua anak itu mengembalikan atau mengambil tugas lagi gitu, bisa nggak Bu itu? Loh, tapi kan ada prosedurnya kan Bu. Kita eliminir mereka yang tidak mengumpulkan Bu, tapi prosedurnya kan tetap jalan ya. Ini kan kita kondisi ini kan kondisi post-Mayer ya. Jadi kita ada prosedurnya, ada siswanya, ada pembelajarannya, ada penilaian gitu kan Bu. Kan ada itunya, prosedurnya. Nah, itu aja dipakai. Jadi masalah nanti siswanya nggak datang, itu nggak usah dimasukkan ke dalam sistem. Kita ambil sistemnya aja. Gitu. Jadi jangan Ibu, nanti Ibu malah repot. Tuh nanti siswanya nggak masuk, piye caranya? Nggak usah. Kita pakai yang kondisi normal aja Bu, kondisi normal. Oh gitu. Gitu. Ibu nanti sendirian apa ini? Tahu kan kami sebenarnya Pekalongan tuh ada 5 orang Bu. 5 orang, yang satu instansi pendidikan itu kan saya dengan Pak Pratama tadi. Kalau teman yang lain kan di instansi yang lainnya di keuangan juga ada Mbak Suni, ada Pak Imam Sulaini, ada Mas Yunan, itu kami ada di Pekalongan. Itu sama-sama Pekalongan ya? Ya, kami ada 5 orang. Nah, ya, artinya tadi Mas Pratama itu tanya itu kan karena kami biasa kalau kerja kelompok bareng. Iya, nggak apa-apa sih. Artinya kalau kelompok bareng pun tadi saya minta kalau memang itu pendidikan ada beberapa kelompok, jangan satu hal yang dibahas. Contohnya tentang penilaian semua. Nah itu nanti nggak berkembang gitu loh Bu. Kan pengen juga yang lain pengen tahu misalnya tentang gimana toh tentang penerimaan siswa baru. Nah itu kan masalah satu hal yang menarik juga gitu. Nggak apa-apa. Ya nanti sambil jalan. Ya, sambil jalan 5 hari lagi loh. 5 hari lagi loh. Makanya lebih baik kita tuntaskan pertemuan ini, kan waktunya masih panjang ini ya. Kita diskusi aja kira-kira kesulitan Ibu di mana. Jadi jangan sampai nanti tadi ngeluhnya tuh di belakang. Itu saya tuh nggak suka kok ngeluh. Mending saya Bu, aku tuh nggak suka gini. Itu malah lebih suka. Saya tuh orangnya seperti itu Bu. Saya soalnya belum bisa nangkep banget gitu loh Bu. Katakan nggak nangkepnya gimana? Nggak apa-apa Bu. Mungkin belum tentu kan hanya yang terakhir masuk itu aja belum tentu nangkep apa yang saya ceritakan kok. Gimana? Jadi berarti nanti saya membuat tugasnya itu tentang penilaian anak, misalkan gitu. Penilaian anak dalam kegiatan siswa gitu aja lah. Kegiatan siswa maksudnya gitu kan. Jadi kalau nanti saya tayangkan ya Bu, saya tayangkan nanti Pak. Bentar saya tayangkan. Kok nggak mau keluar ya? Hilang ya, sebentar. Nah ini udah ya, kelihatan belum Bu? Iya, kelihatan Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini saya gede-gedekin, agak besarkan sedikit.
ini. Nah, Ibu misalnya sekarang Ibu melakukan subsistem sini adalah tentang penilaian siswa gitu ya. Sini ya, penilaian siswa. Maka inputnya pastilah ada data siswa kan, Bu? Siswa. Ya. Data siswa itu kan terdiri dari nomor induk siswanya kan, ada namanya, alamat dan seterusnya itu kan, Bu? Terus kan karena itu penilaian berarti itu baru data induknya ya, Bu. Nanti yang kedua data penilaian. Nah, yang dinilai kan siswanya, ya kan? Berarti tetap ada pakai si nomor induknya aja, kita pakai nomor induk karena nomor induk itu menjadi patokan ya. Kemudian yang dinilai apa, Bu? Satu tentang motoriknya atau apanya. Nah, itu Ibu tulis di sini. Gitu toh? Yang itu ya, Bu ya. Lah. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Putus suaranya. Apa tempat saya yang putus ya? Suaranya saya juga. Tempat yang saya putus. Kayak gini kadang lucu. Gimana, Bu? Suara saya kedengeran nggak? Berarti kedengeran, ini sudah kedengeran, Bu. Berarti yang di subsistem tadi saya isinya penilaian ya, Bu ya. Penilaian. Kemudian di inputnya itu NIK anak, NIK, terus setelah itu kan ada penilaian psikomotorik, kemudian kan, Bu, kan ada data induk, kemudian ada data nilai, kemudian ada presensi, terus apa lagi, itu kan beda-beda sendiri kan. Kalau dia beda itu dipisah, Bu. Kalau itu dia beda dipisah. Tapi kalau nilai kegiatan kan jadi satu komponen loh, itu jangan dipisah gitu. Berarti ada NIK sendiri, NIS sendiri, presensi sendiri, kemudian nilai sendiri ya gitu. Jadi ada 3 ya, Bu. Satu data induk siswa, satu data penilaian, yang ketiga misalnya data presensi gitu. Itu. Ya, nanti tinggal prosedurnya untuk data nilai ini bagaimana pada saat Ibu melakukan data penghimpunan data induk. Kemudian nanti pada saat itu sendiri-sendiri ya, Bu, keterangannya kan nanti di sebelah sini disesuaikan kolomnya. Untuk penilaian nanti bagaimana yang dinilai, prosedurnya seperti apa. Kemudian data presensi nanti prosedur penilaiannya seperti apa. Nah, nanti sama juga dengan laporan, Bu. Dari data induk siswa itu laporannya apa? Ya pastilah rekap ya, itu data namanya daftar induk ya. Kemudian dari nilai nanti adalah rekap nilai, kemudian yang presensi adalah rekap presensi gitu. Tuh, Bu. Apa lagi? Sudah jelas sekarang, sudah punya gambaran. Bayangan, Bu. Maksudnya gitu loh, kalau ada nggak ngerti diomongin, nggak usah malu, temennya yang diem aja belum tentu tahu loh, Bu. Terus yang subsistem terkait itu, Bu. Nah, sekarang di TK itu ada bagian lain nggak? Siapa yang megang data siswa? Kemudian siapa yang guru misalkan itu gitu, iya, misalnya ada gitu. Bagian administrasi gitu, terus bagian apa lagi? Itu yang support data ini, Bu. Dia harus support data ini. Siapa yang mensupply data? Ibu kalau minta data induk ke siswa ke siapa gitu? Oh, ini ke bagian wali murid atau gimana gitu. Baca. Ya. Bu, berarti misalkan ini kan kami kan data ini kan berarti anggap saja kami ini tatap muka gitu nggih, Bu nggih. Karena kan anggap tatap muka normal, Bu. Jangan anggap tatap muka yang sekarang repot itu nantinya apa namanya penilaiannya. Ini semua kondisi normal aja, kondisi normal. Oh iya. Nggih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, siapa lagi monggo? Bu Devi. Siapa lagi nih? Pak Pratama udah belum? Pak Meta. Ibu. Ya. Mau tanya Bu Marlin. Tadi kan diberi contoh dan dari teman-teman yang sudah tanya itu kan kebetulan dari teman-teman yang di dinas ya Bu, ya di instansi pemerintahan. Nah, karena saya di swasta, kalau untuk swasta apa ya Bu ya? Nah, Ibu bagian apa sekarang? Ibu kerja di bagian? Saya bagian pemasaran, Bu. Oh, bagian pemasaran ya boleh atau misalnya Ibu menentukan bagian pemasaran. Adakah pemasaran itu penentuan misalnya alokasi sales gitu ya? Saya nggak ngerti ya. Menentukan areal
pemasarannya ada nggak? Oh, ada Bu, ada Bu. Nah, itu kan mesti ada areal-arealnya dan siapa petugasnya, bagaimana targetnya. Itu kan ada semua dan apa produknya. Berarti kalau di sini saya ambilkan gambaran di sini, sudah kelihatan ya. Misalnya subbagiannya adalah bagian pemasaran apa, misalnya produk apa. Satu macam produk aja Bu, jangan macam-macam nanti repot. Satu produk aja ya, ambil satu contohnya satu produk gitu ya. Maka nanti di sini adalah satu arealnya pasti ada, ya toh? Karena setiap kemudian petugas pemasarannya mesti ada salesnya itu, ya kan? Kemudian targetnya bagaimana, ya? Kemudian produknya seperti apa? Nah, itu nanti kan sasaran seperti ada jelaskan Bu target-targetnya. Nah, nanti di dalam areal itu ya kan areal kan mesti teridentifikasi ada berapa areal 1 2 3 4. Setiap areal itu dimasuki oleh berapa petugas pemasaran atau sales, 1 atau 2 gitu ya. Mungkin areal 1, 1A, 1B atau 1 kok Semarang misalnya Semarang Utara, Semarang Selatan itu beda-beda kan ininya petugasnya ya sama-sama Semarang tapi kan dibagi berapa areal karena luas gitu ya. Nah, setiap sales itu kan pasti punya target ya. Manakala dia tidak tercapai target, nah itu kan mesti ada itu narasi alasan nggak usah dimasukkan, tapi targetnya aja. Target terpenuhi berapa persen, katakanlah target misalnya harus 80%. Dia baru memenuhi dari 80% itu hanya 60% misalnya gitu. Nah, itu salah satu contoh gitu. Kemudian produk, ya. Produk apa yang dia bawa gitu. Kalau dia bawa 2 produk ini harus maksimal terjual berapa unit atau berapa persen itu ketentuan yang ditentukan aja gitu. Nah, sampai di situ apakah masih ada lagi hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam, ambilnya skopnya jangan banyak-banyak ya Bu, kecil aja soalnya agar paham bahwa dalam pemasaran itu kita harus ngerti bagaimana kita melakukan pemetaan untuk suatu areal, di mana areal tersebut produktif atau tidak, si salesnya itu produktif atau tidak, kemudian produknya itu diterima oleh pasar atau tidak, itu yang penting di dalam pemasaran. Menurut saya seperti itu, karena nggak usah dikaitkan dengan keuangannya Bu, karena otomatis kalau targetnya terpenuhi 80%, pasti volume penjualnya udah pasti bagus itu, ya, gitu. Gimana Bu? Saya Iya Bu, paham Bu. Internet saya kok jam segini turun naik. Berarti nggak usah dikasih bagan alir flowchart-nya ya Bu? Hanya cukup tabel tadi. Kita nggak pakai flowchart loh Mbak. Karena pekerjaan saya itu kalau pekerjaan saya misalnya dalam satu pemrosesan dokumen keuangan itu tuh prosesnya mulai dari PPK turun ke BPP, ke saya dulu staf PPK, dari staf PPK baru ke BPP, baru diproses di sistem informasi keuangan, begitu Bu. Jadi memang ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, Mbak Devi itu ada di posisi keuangannya atau di posisi kebijakan pemasarannya? Saya Aryani Bu, maaf nyambung Mbak Devi. Sudah selesai tadi. Saya di keuangan Bu. Tapi untuk memproses satu dokumen misalnya pencairan dana begitu, itu mulai dari ada disposisi dulu dari PPK. Tanpa itu turun ke saya nggak bisa proses. Nah, sekarang PPK isinya apa? Dokumennya kalau PPK itu misalnya dia ada proposal masuk, kemudian dia turun disposisi turun ke saya sebagai staf PPK, saya cek ketersediaan dana di POK, ketersediaan anggaran, nanti kemudian dari POK saya turunkan ke BPP, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dari situ dia bisa PK uang untuk kegiatan. Gitu. Nah sekarang dari hasil anggaran yang diberikan dari pihak keuangan ke pengguna, itu dievaluasi nggak? Artinya melebihi anggaran atau kurang? Saya yang menyesuaikan. Kalau ternyata dia misalnya untuk anggarannya, untuk harga satuannya nggak pas, berarti saya sesuaikan begitu. Saya coret sendiri langsung. Saya coret sendiri. Tapi laporan setelah itu kan harus ada laporan dari pengguna anggaran. Itu hasil cetakan dari sistem Bu. Kalau tempat saya ada.
Tapi memang ada beberapa pihak yang terkait, jadi saya tidak bekerja sendiri. Ya. Ya, begitu. Ya itu aja tuh dari data PPK kemudian di disposisi itu kan kemudian disesuaikan. Ya, Itu penyesuaiannya kan nanti kan bisa ditentukan misalnya penyesuaian mau berapa persen atau naik berapa plus minus gitu toh. Terus kemudian nanti realisasinya gitu aja kan Mbak. Terus nanti maksudnya saya nggak perlu lampirkan flowchart untuk alirnya proses itu dari sini ke sini atau hanya untuk yang pertama ini pertama bisa untuk lampiran. Terus kemudian laporannya apa saja nanti yang nanti dokumennya saya siapkan. Sudah, sama PPK-nya itu nanti isinya apa saja. Iya, pasti saya masukkan biar jelas gitu Bu, karena memang pekerjaan nggak hanya di saya sendiri, pekerjaan itu berurutan, sampai ke dokumen output dokumen akhir itu memang berurutan, Ya, betul. Saya lampirkan nanti ya Bu, berarti ya Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih. Nggak apa-apa. Satu lagi Bu, Mas Setio Yuwono kebetulan kan ada di UNES dengan saya. Memang beliau itu menangani di bagian rumah tangga, tapi beliau itu sebagai sekarang sebagai analis pejabat pengadaan begitu. Nah, barang dan jasa, Mbak. Pengadaan barang dan jasa, analis barang dan jasa. Nah, kemudian sebenarnya terkait dengan kami itu di pengadaan itu, di penelitian itu juga masuk pengadaan. Bisa nggak kami bergabung satu kelompok ataukah dia harus sendiri, Bu? Kalau pengadaan barang jasa sama di laporan anggaran itu berbeda ya Bu. Jadi memang harus terpisah kalau memang Bu Aryani mau mempresentasikan khusus di bagian penganggaran, sedangkan Pak Yuwono di bagian barang dan jasa. Itu beda. Sebenarnya agak mirip Bu. Jadi anggarannya sama Bu. Saya sebenarnya kan saya ngurusi dana penelitian pengabdian. Nah, penelitian pengabdian itu adalah termasuk dalam prosedur pengadaan barang jasa pakai ADK kontrak. Jadi itu juga Mas Tio juga nangani juga sama, bisa. Jadi kalau mau itu dijadikan satu kelompok lah monggo aja saling melengkapi gitu ya. Ya, gitu. Tapi kita ambil yang sama kan Bu, yang hampir sama. Yang sama, yang bisa satu jalur. Jangan nanti bikin sistem sendiri. Karena sistem sendiri nanti ini kan sistem anggaran. Betul. Cuma gini Bu, kalau tadi bicara tentang tupoksi, kalau saya ngambilnya secara resmi di rincian tugas saya di OTK, maka tidak akan sama. Cuma ya secara general sama, tapi tupoksinya beda begitu sesuai rincian tugas di OTK-nya. Makanya siapa yang mau melebur? Pak Yuwono yang mau melebur ke Bu Aryani? Saya lebur aja Bu, karena tempat saya lebih fleksibel. Boleh gampangnya tuh Pak Yuwono. Tempat saya lebih fleksibel Bu, karena kan barang dan jasa. Nah, kalau Pak Aryani itu termasuk di pengadaannya sama. Iya pengadaan, sama. Ya monggo lah nanti diatur dari tupoksi itu kan nanti bisa dijabarkan ya Bu, kita bisa lihat kemudian nanti pada saat penggambaran flowchart itu nanti tinggal Bu Aryani menjabarkan di mana posisi Pak Yuwono gitu aja. Oh, ya Bu, siap Bu, terima kasih. Ya, monggo. Oke, siapa lagi? Pak Junan, gimana Pak? Kok kayaknya gelisah mau bertanya kah? Ya, siang monggo. Izin bertanya Bu. Pak Meta. Saya Yunan dari Pak Yunan. Pekalongan. Dari instansi mana Pak? Instansi mana? Instansi saya Kecamatan Pekalongan Barat di kelurahannya Ibu. Oke, monggo Bapak mau cerita tentang apa? Tadi kan seperti yang sudah disampaikan Mbak Siska terus Mas Pratama terkait pendidikan, karena di instansi saya ini juga lebih fokus pada pelayanan masyarakat. Itu saya melihat hal terkecil yang bisa dijadikan suatu permasalahan bagi saya sampai saat ini adalah berhubungan dengan arsip Ibu. Arsip di tingkat paling rendah yaitu di kelurahan, kemudian lingkup RT dan RW. Itu dari tahun ke tahun, karena saya terbiasa dengan berhubungan dengan data, ketika datang ke kelurahan ternyata data kontinu dari suatu kelurahan itu kadang tidak nyambung Ibu, karena di situ tidak ada pengarsipan data yang baik dan kontinu seperti itu. Nah,
saya kadang berpikirnya ingin membuat suatu sistem ke depannya karena saat ini kan saya sedang menjabat di urusan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu saat ini. Tapi ke depannya itu biar siapapun nanti pengganti saya, kalau saya misalkan nggak sudah di situ, dia tidak ibaratnya buta data seperti itu, Bu. Ya, betul. Hutan belantara ya, Pak, masuk hutan belantara ya, Pak. Karena memang paling berat itu di awal ya pengumpulan data, tapi kalau sudah ada datanya kita untuk ke depan apapun kan jadi enak seperti itu. Nah, apakah saya bisa ambil dari lingkup terkecil RT RW itu? Kebetulan di kelurahan yang saya bekerja itu ada sekitar 60 RT dan 16 RW, Bu. Jadi mungkin di kelurahan aja, Pak. Pak, lewatnya lewat kelurahan aja. Jadi ambil satu kelurahan aja. Jadi lingkup kelurahan saja. Jadi lingkup kelurahan mulai dari situ aja, Pak. Karena nanti untuk kelurahan yang lain kan hampir sama, toh. Nah, dari kelurahan aja karena data transaksinya kan ada di kelurahan, Pak. Nah, output datanya dari tiap informasi ketua RT itu banyak, Ibu. Ada data mengenai kependudukan, kesejahteraan masyarakat, apalagi ini lagi rame-ramenya bantuan pemerintah yang merasa tidak adil, kok ada yang miskin dapat, ada yang kaya dapat juga, seperti itu, Bu. Itu jadi saya lebih mengarah ke situ. Apakah itu dengan data 60 RT dan 16 RW dengan output berbagai data baik tingkat pendidikan, karena saya juga mengampu ke data anak tidak sekolah, tidak lulus sekolah, seperti itu. Kalau saya lihat di kelurahan itu kan sudah ada boardnya ya, Pak ya. Boardnya artinya kelurahan ini di kelurahan loh ya, itu sudah kelihatan ada. Nah, itu kalau ngambil dari board itu aja gimana? Nanti tinggal diidentifikasi kebutuhan data tentang misalnya kependidikan, ada berapa orang yang skala pendidikannya, kemudian pekerjaan dan seterusnya. Itu lewat dari situ aja gimana, Pak? Itu yaitu yang jadi permasalahan di saya itu tidak adanya data itu, Ibu. Secara faktanya tuh nggak ada. Jadi pada saat dicari dokumennya nggak ada gitu, maksudnya kan gitu ya. Berarti ini Pak, dalam hal administrasi arsipnya, Pak, maka administrasi arsipnya itu dikelompokkan aja sesuai dengan ini kebutuhan yang ingin Bapak lakukan. Mau dilakukan sesuai pengelompokan atau mau dibuat per RT agak susah, Pak. Mengelompokkan aja, nanti di dalam kelompokan itu ada unsur RT atau RW. Jadi kita kan mau melihatnya misalnya yang tingkat pendapatannya kurang dari sekian, nah itu ada di RT mana saja kan nggak kelihatan, Pak. Jadi kita lihatnya per komponen permasalahan. Sedangkan data RT RW-nya itu sebagai sub komponen yang ada dalam komponen yang besar gitu, Pak. Karena nanti dari situ kan kelihatan, begitu saya melihat yang punya pendapatan kurang dari 1 juta itu ada sekian ratus, ada di RT sekian itu ada di dalamnya, Pak, maksud saya seperti. Jadi kita nggak bicara masalah RT-nya, tapi bicara masalah permasalahannya apa. Gitu. Ya, coba aja besok nanti digambarkan aja, Pak. Kan saya baru bisa memberi informasi pada saat besok kalau Bapak mau pergi. Maka saya minta tolong mulai hari Jumat itu yang sudah siap dikirimkan ke saya biar saya bisa komen. Jadi kalau dikirimnya hari Minggu, maaf saya nggak bisa komen karena waktunya nggak ada, apalagi saya mesti dapat jadwalnya mesti pagi gitu ya. Jadi kalau mau dikomen ya harusnya hari Jumat sama Sabtu sudah masuk ke classroom, nanti saya baca di classroom gitu. Oke, ada lagi, siapa lagi, monggo. Saya Bu Meta. Pak Meta, Bu Meta ini. Bu Meta saya ya? Bu. Sorry. Enggak apa-apa, Bu. Gimana, Bu? Mohon izin, Bu. Kebetulan kan saya adalah seorang biarawati. Oh, gitu. Kemudian, ya.
Saya lulusan dari pendidikan dan pada saat ini saya mengampu program sekolah minggu. Lalu Apa, Bu? saya Program apa? Sekolah minggu. Sekolah? Oh, sekolah minggu, ya. Jadi saya bingung, Bu, mau bikinnya apa? Kan sekolah minggu, Ibu kan punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan sekolah minggu. Sekolah minggu itu kan pasti ada proses pembelajarannya ya, Bu? Iya, pasti ada. Nah, ending dari sekolah minggu itu apa? Kalau mereka sudah selesai ikut sekolah minggu, endingnya apa? Mereka mampu memahami dan mampu menerapkan, Bu, menerapkan yang diajarkan. Nah, itu kan ada bisa memahami, menerapkan, itu berarti kan ada penilaiannya toh, Bu? Berarti yang diambil dari penilaian. Iya, penilaiannya, kehadirannya, proses pembelajaran kan mesti ada tesnya juga kan? Ada nggak tesnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, tapi bisanya dia nyatakan, oh enggak, artinya setelah dia ikut sekolah minggu itu perubahan itu kan dari perilakunya. Perilakunya ya itu kan mesti ada dianya apa memahami, itu kan berarti kan sudah tanda centang sendiri ya toh ya. Apa masalah memahami, tidak memahami, kurang memahami, itu kan salah satu bentuk kategori. Tapi dalam proses sekolah minggu itu kan pasti ada pembelajaran dalamnya. Pertama harus ada orangnya, harus ada ya kan, Bu, dan itu kan tetap orangnya nggak gonta-ganti nggak? Ya, kebetulan toh, Bu, kan di tempat saya ini kan saya di Semarang. Dan saya baru pulang di Semarang itu kurang lebih setengah tahun ini. Sebelumnya saya ada di Papua. Saya mengampu sekolah minggu di sana selama kurang lebih 1 tahun, Bu. Jadi di sini di Semarang ini sekolah minggunya baru dan baru 2 bulan kurang lebih, dan karena kondisi pandemi jadi sekolah minggunya diliburkan, Bu. Lalu datanya bagaimana, Bu? Gak usah pakai data, Bu, kita kan bicara masalah sistem ya. Data itu nanti kan bisa menyusul ya, tapi sistem sekolah minggu itu kan sudah ada sistemnya ya, bahwa pasti ada pesertanya, pasti ada presensinya ya toh, Bu, ya toh, mesti ada materinya ya kan, kemudian pasti ada hasilnya, ya itu aja dipakai. Jadi nanti Ibu tinggal kelompokkan, contohnya tadi yang apa ya tadi, pendidikan apa tadi ya itu kan ada misalnya data siswa sekolah minggu itu dikategorikan pakai apa, nggak ngerti kalau di tempatnya. Kalau siswa itu kan mesti ada nomor induk siswa. Nah, kalau di sekolah minggu apakah cukup nama, alamat dan seterusnya, itu kan nanti yang tahu kan Ibu ya. Kemudian daftar presensinya kan pasti ada nggak presensinya atau bebas? Itu sekolah minggu itu enggak, maksud saya orangnya gonta-ganti atau enggak? Kebetulan ada yang tetap sama ada yang kadang masuk kadang enggak. Nah, itu yang diambil yang tetap aja ya, Bu. Jadi nanti nggak mengganggu, ambil yang normal-normal saja. Kemudian setelah ini pembelajarannya yang diberikan apa aja pembelajarannya, ya toh? Nah, penyampaiannya bagaimana? Mesti kan ada gurunya kan, Bu. Gurunya kan mesti lebih dari 1 atau 1 tok? 2 kebetulan. Ini sedang merintis sebab Ibu. Ya nggak apa-apa. Jadi sistem itu yang Ibu bangun aja persis kayak sekolah aja, Bu. Dianggap sebagai sekolah, cuma istilahnya adalah sekolah minggu. Sekolah minggu itu maka targetnya hanya mereka nanti bentuk etika ya, itu kayaknya etika ya, Bu ya. Bagaimana memahami apa perilaku keagamaan gitu kan, Bu? Iya, betul Ibu. Ya itu aja nanti dikelompokkan. Nanti kan apa Ibu, makanya nanti hari Jumat atau hari Sabtu Ibu kasih ini saya apa hasilnya seperti apa, bentuk tabel tadi yang saya berikan tadi ya. Ya, baik Ibu. Nanti bisa saya saya komen gitu ya. Gitu. Baik. Ya. Enggak apa-apa, Bu. Pokoknya intinya saya di awal tadi saya katakan bahwa tidak ada sesuatu yang susah kok kita mau gitu aja ya. Karena intinya sekolah atau apapun yang penting mau belajar, mau tahu, mau tanya gitu. Kalau diem aja itu yang repot saya. Atau enggak, hilang aja gitu ya. Oke, ada lagi? Semoga siapa lagi nih? Ibu. Siapa?
Bu siapa nih? Bu Jumiati, Bu. Oh, nggih, monggo Bu Jumiati. Dari mana, Bu? Ya, kebetulan saya di instansi SMA, Ibu, di SMA Islam ya. Sultan Agung 1 Semarang. Ya. Ibu minta tolong di-share yang konten tadi, Ibu. Saya masih bingung untuk susunan pelaporannya yang konten tadi. Nih. Ini. Itu kan betul niku. Berarti itu nanti misalkan saya ambil yang subsistemnya misalkan di penerimaan peserta didik baru. Berarti itu nanti kontennya itu untuk struktur organisasi. Ya, berarti di sini kan di bagiannya adalah penerimaan siswa. Di bagian penerimaan penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru itu kan pasti ada yang diolah. Pertama kan adalah calon, ya toh. Calon itu prosedurnya gimana? Kan mesti ada daftar dulu, melampirkan apa, kemudian lakukan tes, kemudian seleksi gitu ya. Pada saat seleksi itu kriterianya bagaimana, setelah seleksi kan mesti ada pengumuman diterima atau tidak. Kalau diterima ya kemudian proses registrasi. Jadi sampai situ aja kan? Ya gitu. Ya, untuk yang struktur organisasinya berarti nanti disebutkan kepanitiaannya. Iya, kepanitiaannya gitu aja, jangan sampai sekolah. Nggak usah sekolah, yang ngambil yang kecil aja lah. Skutnya. Oh gitu. Terus untuk tupoksinya juga tupoksi kepanitiaan gitu, Ibu? Iya, pastilah sistem penerimaan siswa baru. Iya. Nggih, suwun Ibu, sampun nggih. Nggih, sampun. Oke, siapa lagi monggo. Ayo siapa lagi yang mau mengungkapkan pendapat nih? Ini masih ada 20 yang lain yang tanya baru berapa orang. Ini kira-kira nanti banyaknya kelompok atau individu ya? Mungkin kalau kelompok mungkin diwakili oleh, ini kalau 20-30 bagi 6 kan mesti ada sekitar 5 kelompok. Tapi saya kira mesti nggak banyak yang nggak kelompok nih. Ya. Kalau bidangnya sama tapi beda instansi nggak apa-apa, Bu? Bidang sama, asal kesepakatan dari dua belah pihak aja. Ya. Yang penting kan inspirasinya itu masuk gitu. Jangan sampai contoh gini, pendidikan masuk ke bagian pemasaran, itu kan inspirasinya nggak masuk. Ya, ini kan ada Mbak Aina. Mbak Aina itu kan di Disperindak, tapi dia mengurusi pengadaan barang jasa juga. Jadi bisa gabung dengan saya. Bisa. Kayaknya Pak Imam Suleni itu kayaknya juga di keuangan ya Pak Imam. Mau gabung apa mau bikin sendiri Pak Imam? Nanti kita rembuk dulu Mbak. Oh iya, soalnya beda. Ya nanti kita rembuk sendiri ya Mas. Oke, Mbak Pri aja Mbak kalau gitu. Intinya gini biar, Bapak Ibu. Biar nggak kebanyakan ya Bu, gitu ya. Enggak, gini intinya. Pada saat presentasi itu satu, karena tadi di awal mungkin ini belum hadir semua ya. Walaupun kelompok, manakala pada saat presentasi ada mungkin, karena kita ada 3 kali presentasi minimal itu ya. Dan ternyata yang bersangkutan itu tidak aktif, jangan salahkan saya kok nanti incomplete gitu aja. Jadi kalau kita sudah komit dengan satu kelompok, ya komit 4-4 pada saat presentasi, upayakan masuk. Itu intinya. Karena apapun juga nilai itu adalah nilai individu. Jadi kalau cuma tadi saya contohkan, orang pengennya kelompok tadi bagian pendidikan gabung sama pemasaran. Nah itu kan mencari golek enak wae gitu. Artinya yang penting aku memenuhi tugas. Oh enggak, buat saya enggak seperti itu, Bu. Jadi karena sistem informasi ini adalah sistem yang harus saya minta dibangun atas dasar apa yang kita kerjakan, maka saya minta dari setiap anggota kelompok harus punya kontribusi gitu. Jadi jangan asal nyantumkan nama loh ya. Sudah nyantumkan nama pada saat presentasi, temannya yang presentasi cuma satu lagi. Wah, itu berat banget. Jadi banyaklah pengalaman saya di kelompok-kelompok sebelumnya yang angkatan-angkatan sebelumnya itu ya itu tadi. Karena mungkin kesibukan pada saat presentasi dia tugas. Ya, kemarin waktu itu kan tugas Covid luar biasa. Sehingga mau nggak mau lepas dari kelompoknya, mau nggak mau dia harus bikin sistem sendiri karena saya menilainya adalah individu. Jadi walaupun kelompoknya dapat nilai dan dia tidak berpartisipasi, ya maaf aja tetap kosong. Ya. Oke gitu Bapak Ibu. Jadi jangan keberatan. Artinya gini Bapak Ibu, kenapa saya melakukan itu? Karena saya tidak memberikan ujian tulis 2.
tulis 2-nya itu diwakilkan setiap kali presentasi. Jadi saya sudah punya catatan tersendiri buat Bapak Ibu, nilainya itu sebetulnya saya sudah kantongi. Jadi kenapa tidak, kan tulis ujian itu ada 2, tulis 1, tulis 2. Saya tidak memberikan tulis 2 karena proses penilaian itu sudah dari sekarang ini, mulai minggu depan itu saya sudah mulai mengidentifikasi, oh ini mana yang bisa, mana yang tidak, itu sudah saya identifikasikan gitu. Jadi mohon dimengerti bahwa kenapa presentasi ini saya pentingkan, karena saya tidak melakukan ujian tulis 2 gitu. Jadi saya nilainya ya dari keaktivitas setiap hari seperti ini saya catat aja. Gitu. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Monggo, Pak Imam, sudah jelas? Sementara sudah, Bu. Sedikit-sedikit sudah, Bu. Jangan sedikit-sedikit, Pak. Nanti pas hari hanya komplain saya. Kemarin saya belum mudeng kok, Bu. Santai aja, Pak. Santai aja, santai. Nggak usah tegang. Kuliah tuh kok tegang malah nggak masuk, Pak. Santai aja. Jadi jangan kecil hati ya, Bu Meta, walaupun Ibu dari kalangan keagamaan, terus masuk manajemen, ilmu itu apapun masuk, Bu. Tidak memandang, asal kita punya kemauan aja gitu ya. Maka saya cerita di awal tadi waktu kuliah tadi bahwa ngisi waktu tadi, saya tuh dari matematika tiba-tiba ngambil S2-nya manajemen. Coba bayangin. Dalam waktu 2 tahun harus menguasai ilmu manajemen yang luar biasa. Yang paling berat buat saya adalah manajemen keuangan. Tapi saya harus lulus, ya. Tujuannya harus lulus. Ya. Karena dulu waktu zaman saya kuliah tuh ada yang nggak lulus gitu ya. Jadi saya caranya gimana? Harus cari-cari taktik gitu loh. Saya menghitung, semua orang mengakui saya cepat kalau suruh ngitung gitu ya. Tapi pada saat saya harus menarasikan apa yang saya tulis dan saya hitung dan harus menjadi suatu kebijakan keuangan. Wow, itu luar biasa, Bu. Bukan sesuatu yang mudah buat saya. Karena saya biasa kuantitatif dan harus menjadi kualitatif. Wah, itu kan masab yang berbeda. Kalau bilang masab siang, masab malam gitu, berbeda. Itu saya kerja luar biasa kerasnya. Caranya gimana? Ya, ngitungnya agak susah, saya jalan pintas. Nggak mungkin saya belajar teori dari awal dari sampai akhir. Maka saya potong jalan. Saya cari buku yang namanya Soal Jawab Manajemen Keuangan. Dah, itu yang paling gampang. Cari bab yang saya saat itu adalah, saya paling ingat banget karena waktu itu yang paling akhir itu adalah akuisisi. Waduh, itu piye caranya? Kan akuisisi itu berarti harus menguasai keuangan, harus menguasai strategi, menguasai macam-macam. Piye caranya? Itu sudah saya pelajari soal jawab. Nah, pada saat saya mau bicara masalah kualitatif, baru saya baca teorinya. Jadi jalan pintas. Saya ingin dalam 1 minggu baca kasus, harus selesai dan harus presentasi. Nah, itu kan ya tadi saya bilang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya itu tadi jalan pintas. Jadi kalau kuliah itu memang harus cerdik caranya mengatasi. Jadi bisa nggak bisa ya kalau sudah tampil gitu ya harus bisa. Jadi ya itu tadi. Jadi jangan berpikiran aku bukan orang manajemen. Ilmu itu tidak ada pembedaan kalau kita mau belajar. Ya. Sampai manapun yang penting masih bisa dibaca. Kalau saya itu intinya kalau masih saya bisa baca, berarti saya bisa. Tapi kalau sudah saya nggak bisa membaca, nggak mudeng, ya itu apa boleh buat gitu ya. Tapi itu bisa di searching. Jadi Ibu bisa searching di Google sekarang itu. Apapun kesulitan Bapak Ibu, kalau masih ada Google itu saya kira wah luar biasa. Ya. Anak SD aja sekarang pinter Bu nyari Google. Mana cari ruang Halo. Terputus sepertinya Bu Marlin. Halo.
Halo Bandung, Mas Alfian. Ya. Bu Marlinnya kok ya. Tak pikir punya aku rusak ya. Aku juga tak pikir sinyalku kok hilang aku gitu. Nah, hilang Dewes ngangslup Mbak. Tapi kok aku lihat Mbak Ar lagi masih gerak-gerak, berarti bukan sinyalku yang hilang. Oh, live ya Ibu ya? Sudah selesai nih. Iya, live berarti nih. Mungkin ke live sendiri kali, mungkin sinyalnya. Waktunya sampai jam Personil 10 jadi live. Nah, kok pas Berarti kita live ya. Abisnya aku tanya. Baca cepet kabeh. Linknya belum ada tuh Mbak. Mbak Dev screenshot cek Mbak Dev. Laporan sama Ibu E. Lagi di telepon Burung leren no. Ini cek lagi Ibu. Baduke tambah ombo ki Mas. Mas Tio, akuntansi. Ambil sing gampang wae Mbak, pokoknya pengadaan barang jasa sah tapi sing ora angel lah, ora ribet. Sing general ya Mbak. Teman-teman untuk kuliah barusan sudah selesai. Ini barusan Bu Marlin telepon. Oke, siap-siap Mbak. Terus untuk yang habis ini manajemen akuntansi saya sudah hubungi Pak Widiatmoko dari tadi pagi belum ada respon. Olimpiade aja ya. Ya, libur lah sekali-kali, mosok nggak libur ya. Iki akuntansi ketoknya Mas Pratama ya jagone ya, lulusan akuntansi tuh kemarin ya. Ya, dan Mas Pratama juga bendahara kayaknya. Mas Sule yang Mas Sule. Kalau ada tugas di Ewangi itu katanya ada tugas baru. Sudah di-share di Classroom sama Pak Widiatmoko itu di Classroom. Oh sudah, coba. Ada tugas. Tugasnya ada. Udah kita berarti kita live ya. Present berarti hari ini ya. Ini live ya. Live ya, oke. Ya. Ya, baik. Ya, Jumpa di kelas selanjutnya.